Kiamat. Semua orang menimbun makanan, minuman, dan perlengkapan. Sementara itu, saya sedang merekrut wanita cantik dengan kamar dan makan gratis. Siswa terbaik dan gadis cantik di sekolah. Bintang pecah. CEO wanita yang dingin dan menyendiri. Mereka yang memandang rendah diriku sebelumnya. Sekarang mereka semua berlutut di hadapanku meminta sedekah. Itu semua karena saya mengaktifkan sistem pengembalian 10.000x. Perlengkapan yang dikonsumsi wanita saya. Semuanya akan dikembalikan 10.000 kali lipat. Song Shin makan sebungkus mie instan. Kembalikan 10.000 bungkus. Su Mengqi menghabiskan salah satu buah kemampuannya. Kembalikan 10.000. Liu Ruyan telah menghabiskan sebagian energiku. Kembalikan 10.000 poin. 6 hari yang lalu, tanaman merah tiba-tiba muncul dan tumbuh liar di seluruh dunia. Tanaman itu mengeluarkan kabut merah. Setiap organisme hidup yang bersentuhan dengannya dapat mengalami mutasi. Saya bahkan pernah melihat kecoa yang bermutasi. Lebih besar dari tikus. Seluruh kota diselimuti kabut merah tak berujung. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah gedung-gedung tinggi. Rumah saya ada di lantai paling atas, lantai 32. Melihat ke bawah, semua yang ada di bawah lantai 20 sudah tenggelam dalam kabut merah. Yang lebih mengerikan lagi adalah, beberapa pohon di lingkungan itu telah tumbuh setinggi gedung 20 lantai. Ambil sepotong roti dari lemari es. Saya baru membukanya pagi ini. Menjelang sore, tanahnya ditutupi jamur hijau. Kecepatan pembusukan makanan juga meningkat pesat. Bukan hanya hewan saja yang terus bermutasi. Bahkan mikroorganisme pun terus berevolusi. Semua makanan yang tidak dikemas vakum akan cepat rusak. Sementara yang lain khawatir tentang makanan dan persediaan di rumah. Namun, aku menyalakan teleponku. Saya mengirim pesan di grup komunitas. Mencari wanita cantik, makan dan akomodasi termasuk. Siapapun yang berminat dapat menghubungi saya secara pribadi. Obrolan grup itu langsung meledak. Junge, yang tinggal di apartemen 1201 gedung A. Bung, kamu gila? Kelinci di kamar 303, gedung A. Jangan biarkan aku tahu siapa kamu. Itu menjijikan. Pada saat ini, Direktur San dari kantor kecamatan juga melangkah maju. Adik laki-laki, kita sekarang berada di masa bencana alam. Anda harus menyerahkan makanan dan membiarkan semua orang mendistribusikannya. Seseorang tidak boleh terlalu egois, terutama karena Anda ingin menukar makanan dengan wanita. Perilaku ini ilegal. Anda mengirim pesan kepada saya secara pribadi. Anda dapat membiarkan saya membagikan makanannya. Kami tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Yang lainnya juga mulai gelisah. Mereka semua mulai mencela saya di kelompok itu. Di mana pemilik grupnya? Singkirkan LSP ini segera. Melihat ini, saya tetap sangat tenang. Mustahil untuk menendangnya. Karena saya pemilik grup. Saya dulu bekerja di toko serba ada 24 jam di lingkungan ini. Grup ini dibuat untuk membuat pengiriman ke rumah lebih mudah. Tujuan saya mengirimkan pesan ini tentu saja bukan karena nafsu. Itu karena saya baru memperoleh sistemnya kemarin. Segala perlengkapan yang dikonsumsi oleh wanita saya. Semuanya akan dikembalikan kepada saya dengan kelipatan 5. Tingkat pengembaliannya tergantung pada Anda sendiri. Jumlah wanitanya 100. Saya punya mantan pacar bernama Song Shin. Sudah lebih dari setengah bulan sejak perpisahan itu. Juga termasuk. Oleh karena itu, saya sekarang dapat mengembalikan persediaan 100 kali lipat jumlahnya. Tidak hanya itu saja. Sistem ini juga memberi saya inventaris tak terbatas dan kemampuan untuk membekukan waktu. Tiba-tiba, suara sistem juga terdengar pada saat ini. Song Shin memakan sebatang Snickers dan mendapat kembali 100. Tuan rumah telah ditempatkan di ruang tak terbatas. Bibirku melengkung ke atas. Sejak sistem terbangun, Song Shin makan banyak makanan. Mereka juga mengembalikan semuanya kepadaku 100 kali lipat. Persediaan di tempat penyimpananku cukup untuk bertahan selama setahun. Meja penuh makanan kaleng. Mie instan. Sosis ham. Saya mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke kelompok tersebut. Penuh makanan. Asalkan wanitanya cantik. Jika Anda tidak serius, jangan ganggu. Seperti yang Anda bayangkan, obrolan grup meledak lagi. Mereka semua memberi saya rentetan kritikan yang bersahabat. Sampah bau. Keluar dari grup. Jadi bagaimana jika Anda punya makanan? Anak, jangan terlalu kotor. Awas atau aku akan meninjumu sampai mati. Setelah mengatakan hal itu, dia baru saja mengunggah beberapa gambar ototnya yang tampak metalik. Ternyata instruktur kebugaran ini juga seorang manusia super. Kulitnya menjadi sangat keras setiap kali dia mengerahkan tenaga. Bahkan pisau tidak dapat memotongnya. Kekuatanku juga berlipat ganda. Melihat ini, saya juga sedikit iri. Karena kemampuan spesialku memungkinkan aku memperoleh sumber daya. Tapi itu tidak bisa memberiku kekuatan tempur. Menunggu lama sekali. Tak seorang pun menghubungi saya di grup. Saya tidak terburu-buru. Bagaimanapun juga, seiring dengan memburuknya situasi, pada akhirnya, orang-orang akan kekurangan makanan. Tapi saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita. Melihat ke atas, balkon di gedung seberang. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan berdiri di sana. Pakaiannya compang-camping saat ini. Dia berlumuran darah. Seekor kucing besar, sebesar harimau. Ia perlahan mendekati wanita itu.
Wanita itu begitu ketakutan hingga dia terus mundur dan berteriak. Tepat saat wanita itu hendak diserang oleh kucing raksasa. Tiba-tiba ia melesat keluar dari kabut merah di bawah. Lidah besar berwarna merah darah langsung melilit wanita itu. Mata wanita itu melebar, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Mereka terseret ke dalam kabut merah. Kucing raksasa dengan bulu berdiri tegak. Dalam posisi tempur sekundernya, ia mengeluarkan suara peringatan meratap ke arah kabut merah. Respons juga datang dari dalam kabut merah. Kuek-kuek, pupil mataku mengecil tajam. Apakah kata pun seseram ini sekarang? Lidah itu 2 kali lebih tebal dari pinggang wanita. Seberapa besarkah itu? Saat aku masih syok, jendela di ruangan sebelah terbuka. Seorang wanita cantik berwajah pucat tampak. Tragedi yang baru saja terjadi di seberang jalan. Aku kenal dia. Tang Suero. Wanita tercantik di lingkungan ini. Dia juga seorang pejabat generasi ketiga. Dia memiliki ayah seorang kepala biro. Meskipun aku dan dia bertetangga, namun dia tidak pernah menatapku secara langsung. Saya mengerti. Kita memang berasal dari 2 dunia yang berbeda. Namun keadaannya sekarang berbeda. Dunia telah berubah. Aku menatap tajam ke arah Tang Suero. Dia memperhatikan tatapanku saat itu. Dia juga tahu siapa petugas toko kelontong di lantai bawah. Saya tidak tahu namanya. Tang Suero menatapku dengan wajah dingin. Apa yang sedang kamu lihat? Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menutup tirai. Melihat itu, aku hanya bisa tertawa dingin. Wanita bau. Dia cukup sombong. Ketika kamu memohon padaku, hari lain telah berlalu. Akhirnya, beberapa wanita tidak dapat menahan diri dan mulai menghubungi saya. Dia tetap orang yang paling banyak mengkritikku di grup sebelumnya. Kelinci di kamar 303, Gedung A. Tampan. Bolehkah saya minta semangkuk mie instan? Mereka bahkan menambahkan ekspresi memohon dan menyedihkan sesudahnya. Melihat itu, saya tersenyum kecil. Akhirnya tiba juga. Berhenti bicara omong kosong. Posting foto seluruh tubuh. Jangan menambahkan filter kecantikan. Tepat setelah saya melihat foto-foto yang dia posting, saya langsung memblokirnya. Sistem juga mengirimkan informasinya. Wajahnya tampak seperti diinjak-injak kuda. Kehidupan pribadinya sangat kacau. Dia memiliki 6 mantan pacar. Sistem juga menunjukkan bahwa persyaratan minimum pun tidak terpenuhi. Dia kemudian menemukan bahwa dia telah diblokir. Dia mulai mengumpat dalam kelompok itu. Saudara perempuan. Orang ini bajingan yang selingkuh dari pacarnya dengan memposting foto palsu. Dia hampir tidak punya apapun untuk dimakan. Tolong jangan percaya padanya. Mendengar hal itu, aku dengan santai mengeluarkan 100 batang Snickers. Saya mengambil foto dan mengirimkannya ke grup. Pada saat itu, makanan kemasan seperti Snickers merupakan bentuk mata uang keras. Umur simpan yang panjang, energi tinggi, dan bahkan dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Lihat foto yang saya posting. Beberapa wanita juga mulai tergoda. Persediaan makanan mereka hampir habis. Kita harus menemukan makanan baru. Mereka hanya khawatir apakah saya punya cukup makanan. Lagi pula, banyak anak muda zaman sekarang berasal dari keluarga yang mereka tidak menyimpan terlalu banyak makanan. Tang Suero dari kamar sebelahku melihat. Foto-fotonya juga agak menggoda. Karena dia sangat lapar. Namun dia juga khawatir akan tertipu. Mirip dengan pemikiran wanita lainnya. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak inventaris yang saya miliki. Bisakah bertahan selama sebulan? Atau lebih lama? Bagaimana jika aku berakhir dengannya? Pemerintah memulai upaya penyelamatannya. Bukankah saya akan mengalami kerugian besar saat itu? Oleh karena itu, banyak orang yang sependapat dengannya. Menahan rasa lapar dalam diam. Saya terus memeriksa ponsel saya, berharap mendapat berita penyelamatan resmi. Saya tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Saya membuka sebotol minuman dan memakan sosis dan telur rebus. Terakhir, mereka tidak lupa mengirimkan foto makanan tersebut ke grup obrolan. Tentu saja, hal ini memicu kritik lainnya. Saya tidak peduli sama sekali. Hari kelima setelah kabut merah turun, 90% penduduk di lingkungan itu kelaparan. Saya masih memilih untuk tinggal di rumah. Saya tidak tahu apakah itu tetangga sebelah atau penghuni lantai bawah kemarin. Terdengar jeritan manusia. Tampaknya telah diserang oleh sejenis binatang. Tampaknya lebih aman untuk tinggal di rumah. Saya membuka bungkus mie instan dan hendak memakannya ketika sebuah pesan grup menarik perhatian saya. Surat itu dikirim oleh Tang Suero, tetangga sebelah rumah. Mataku berbinar. Wanita ini akhirnya tidak tahan lagi. Senyuman standar, licik dan jahat muncul di bibirku. Aku tidak membuang-buang waktuku berdebat dengannya. Memposting foto seperti biasa. Bisakah saya menukar kalung emas saya dengan sebungkus mie instan? Tidak ada kalung emas 7. Kirim foto seluruh tubuh segera. Jika tidak, masukkan ke daftar hitam. Setelah beberapa menit hening, baru saja mengirim foto seluruh tubuh. Setelah dibuka saya melihat, Tang Suero mengenakan gaun tidur sutra putih. Kulit putih. Mereka mungkin sudah kelaparan selama berhari-hari. Wajahnya agak pucat, tetapi itu tidak mengurangi kecantikannya yang menakjubkan. Sistem juga memberinya skor tinggi, 9. Saya tersenyum puas. Anda harus tahu bahwa skor sempurna adalah 10 poin. Skor 9 ini tidak diragukan lagi merupakan skor tertinggi yang pernah diberikan sistem tersebut. Bisa. Datanglah ke rumahku.
Bisakah saya pulang dan tidur malam ini? Berbeda. Ini adalah transaksi. Kamu harus tinggal di sini bersamaku. Datang atau tidak. Jangan buang waktu. Tang Suero terdiam lagi. Aku rasa dia sedang mengalami pergulatan batin. Saya tidak terburu-buru. Pikirkanlah perlahan-lahan. Lagi pula, kaulah yang lapar. Saya tidak lapar. Aku menyingkirkan Tang Suero dari pikiranku. Menggulir video karena bosan. Tiba-tiba sebuah video streaming langsung menarik perhatian saya. 4 orang keluar untuk mencari makanan. Saya juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi di luar. Jalan dalam video ditutupi dengan vegetasi yang rimbun. Bahkan gulma biasa tumbuh lebih tinggi dari manusia. Permukaan jalan juga ditembus oleh sistem akar tanaman yang besar. Pohon tumbuh lurus ke atas. Ia membentang sejauh mata memandang. Sama seperti menara Babel yang mengerikan. Tepat saat itu, seekor kucing besar diam-diam. Mereka muncul di samping mereka. Cakar itu membunuh pria di depan. Gila. Membantu. Lari. Lari. 3 orang sisanya langsung berhamburan dan melarikan diri setelah melihat kejadian tersebut. Pembawa acara panik. Ponselnya pun terjatuh ke tanah. Tapi detik berikutnya, dengan bunyi, plop, yang lembut, darah merah cerah menutupi lensa. Siaran langsungnya kemudian tiba-tiba berakhir. Melihat pemandangan ini, aku pun tampak tidak sehat. Saat ini, cuaca di luar terlalu berbahaya. Hal ini semakin memperkuat keputusanku untuk tidak keluar rumah untuk sementara waktu. Tepat ketika aku masih merasakan ketakutan yang tersisa. Tang Suero belum memutuskan. Angkat telepon sebentar lagi. Letakkan lagi setelah beberapa saat. Aku tidak dapat mengambil keputusan, tidak peduli berapa kali aku mencoba. Dia merasa malu dan tidak berdaya. Semua makanan di rumah sudah dimakan. Dia sudah minum air putih selama 2 hari ini. Jika aku tidak menemukan caranya, aku benar-benar akan mati kelaparan. Awalnya, dia memandang rendah padaku. Saya merasa saya bisa bertahan. Aku lebih baik mati kelaparan daripada berkompromi dengan bajingan sepertiku. Tapi ketika Anda benar-benar merasa lapar, saya menemukan bahwa martabat tidak berarti apa-apa saat menghadapi kelaparan. Tang Suero bertahan setengah jam lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Jadi mereka menghubungi saya lagi. Apakah itu benar-benar bisa membuat Anda kenyang? Saya melihat pesannya. Tetapi aku tidak membalasnya. Dia sengaja dibiarkan tergantung. Benar-benar. Hubungi saya jika Anda mau. Jika Anda tidak ingin menghubungi mereka, cukup offline saja. Bermimpilah. Menjadi lapar. Tang Suero menunggu dengan cemas selama lebih dari 10 menit. Namun tidak ada tanggapan yang diterima. Dia agak putus asa pada saat ini. Berbaring di tempat tidur, berguling-guling. Malam kelaparan lainnya pun berlalu. Pada saat yang sama, rumah sewa yang terletak di dekat Fortune Center. Song Xin dan adik laki-lakinya Song Yuanfan juga khawatir tentang makanan. Kulkasnya sudah benar-benar kosong. Semua makanan yang didinginkan dan dibekukan dimakan. Sekarang hanya beberapa bungkus mie instan, 2 kotak daging makan siang, dan beberapa telur rebus. Ini semua makanan yang mereka punya. Pada saat ini, Song Yuanfan sedang berbaring di sofa sambil bermain ponselnya. Saudari, aku kelaparan. Ayo makan. Song Xin dengan enggan setuju. Setelah memikirkannya berulang-ulang, saya akhirnya mengeluarkan sebungkus mie instan dan telur rebus. Itu siap dengan sangat cepat. Saya sendiri memakannya beberapa suap. Sebagian besar diberikan kepada adik laki-lakinya. Song Yuanfan mengobrak-abriknya. Saudari, itu saja. Saya tidak kenyang. Layar jauh. Tetap bertahan. Kami hampir kehabisan makanan di rumah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Saudari, ayo cepat beli. Di mana bisa membeli? Sekarang di luar semuanya kabut merah. Kemarin dia juga melihat seekor tikus yang lebih besar dari seekor kucing. Di saat putus asa, dia tiba-tiba teringat mantan pacarnya. Saya ingat dia telah membeli banyak makanan yang sudah mendekati tanggal kedaluarsa. Dia seharusnya punya makanan di sana. Song Xin masih mengeluh diam-diam. Bukankah aku baru saja putus dengannya? Mereka bahkan tidak menawarkan untuk membawakanku makanan. Bagaimana orang ini bisa seperti ini? Apakah dia masih seorang pria? Dia lalu ingat bahwa saya telah memposting di grup mencari wanita. Hal ini membuatku makin kesal. Beraninya kau menemukan wanita lain? Apakah ini akan mengubah dunia? Memikirkan hal itu, aku segera mengambil teleponku. Mereka menelepon saya dengan agresif. Saya melihat panggilan masuk. Ternyata itu adalah mantan pacarku Song Xin yang sudah lama tidak kuhubungi. Saya langsung tertawa. Pokoknya, aku cuma bermalas-malasan saja. Lalu saya menjawab. Suara dingin Song Xin datang. Mengapa kamu tidak membawakanku sesuatu untuk dimakan? Nada menuduh. Itu membuatku berpikir kembali seperti apa dia sebelum kami putus. Orang ini cantik, tetapi wajahnya selalu muram. Sepertinya semua orang berutang sesuatu padanya. Kalau dipikir-pikir lagi, saya sungguh bodoh. Saya tidak percaya saya begitu terpikat dengan teh hijau jenis ini. Setelah lulus dari universitas, agar Song Xin bisa fokus mengikuti ujian pegawai negeri sipil, saya menanggung semua biaya hidupnya dan tanggung jawab lainnya. Bekerja di malam hari, mengantar makanan di siang hari. Dia mendukungnya selama 3 tahun penuh. Akhirnya, saya lulus ujian.
Lalu mereka berbalik dan berkata saya tidak mampu membayar mahar sebesar 380.000 yuan. Mereka baru saja mengusirku. Sekarang, dunia sudah kiamat. Entah kenapa, dia teringat padaku lagi. Aku mencibir. Tidak. Siapa kamu? Mengapa saya harus memberimu sesuatu? Bukankah kita sudah putus? Mata Song Shin membeku. Langsung panik. Dia pun tidak menduganya. Lama tak jumpa. Sebenarnya saya tidak patuh. Memisahkan. Itu aku yang sedang mengujimu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan diuji dengan mudahnya. Dia terang-terangan ingin mencari wanita lain. Aku terkekeh. Uji aku. Lupakan saja. Saya hanya orang biasa. Mereka tidak mampu membayar mas kawin sebesar 380.000 yuan. Song Shin juga marah ketika mendengar tentang mahar. Apakah uang yang menjadi perhatian saya? Yang saya pedulikan adalah sikap Anda. Dia belum selesai berbicara. Klik. Saya menutup telepon. Berani menutup telepon. Song Shin sangat marah. Song Yuanfan bertanya dengan cemas dari samping. Saudari, makan apa ya? Song Shin menekan kepanikannya. Berpura-pura yakin. Jangan khawatir. Dia akan menelepon kembali. Karena ketika dia masih pacarnya. Aku bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Kini mereka bahkan mengisyaratkan ingin berbaikan. Dia akan sangat gembira. Datanglah dengan patuh dan menyenangkan dirimu sendiri. Jadi pacarmu seorang Simpson? Song Yuanfan tertawa. Wajah Song Shin penuh dengan penghinaan. Pacar apa? Dia layak mendapatkannya. Saya sudah lulus ujian pegawai negeri sipil. Bagaimana mungkin Anda jatuh cinta pada seorang pegawai toko swalayan? Saya hanya ingin meminta makanan padanya. Bagaimana mungkin dia layak untukku? Hei, saudari. Ketika dia mengakui kekalahan, suruh dia membawakan semua makanannya. Jangan tinggalkan dia apapun. Dengan baik, dia tidak bodoh. Mustahil bagiku untuk memiliki semuanya. Tetapi, sebagian besar dari mereka seharusnya masih bisa datang. Saudari, kamu berbohong padanya. Katakan saja kamu mendengar beritanya. Pihak berwenang segera mulai mengorganisasi operasi penyelamatan berskala besar. Tidak ada gunanya meninggalkan terlalu banyak makanan. Bagus. Kedua bersaudara itu menunggu lama sekali. Saya tidak menerima panggilan dari mereka. Song Shin tidak lagi tenang. Dia belum makan banyak beberapa hari terakhir ini. Aku sangat lapar. Aku tidak tahan lagi. Ada apa dengan anak ini? Tidak ada artinya sama sekali. Anda tidak akan mengambil kesempatan yang saya tawarkan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Song Shin dengan marah mengangkat teleponnya dan meneleponku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Harap konfirmasi sebelum menelepon. Nomor kosong. Dia memblokir saya. Dia benar-benar tercengang. Tanpa aku, di mana dia bisa mendapatkan makanan? Song Yuanfan juga menjadi cemas. Bajingan ini masih berbohong kepada wanita. Bagaimana jika seorang wanita benar-benar pergi ke sana? Bukankah makanan di rumahnya akan dihabiskan lebih cepat? Itu semua makanan kami. Mustahil. Wanita mana yang sebodoh itu? Berapa banyak makanan yang dia miliki? Setelah makan, Anda akan tetap lapar. Siapa yang ingin bekerja sebagai asisten toko? Dia akan kembali padaku. Aku kenal dia. Dia hanya keras kepala terhadapku. Saya memblokir Song Shin. Namun dia sengaja menyimpan nomornya di grup. Ketika saya memamerkan makanan saya di masa depan. Akan sangat membosankan jika Song Shin tidak bisa melihatnya. Aku menyeringai jahat. Hari lain berlalu. Ini adalah hari ke-6 sejak kabut merah muncul. Saya berdiri di dekat jendela dan melihat ke bawah. Ketinggian kabut merah bukan saja tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Sebelumnya kami baru mencapai lantai 20. Sekarang hampir meluap setengah jendela di lantai 20. Aku diam-diam khawatir. Jika terus naik seperti ini, apakah nantinya akan menutupi lantai 30 rumahku juga? Tidak ada jalan lain sekarang. Saya akan berhenti memikirkannya untuk saat ini. Dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Tang Suero. Kemarilah. Tang Suero menunggu sepanjang malam. Saya tidak berani menunda lebih lama lagi. Balas dengan cepat. Kamu ada di mana? Bisakah kamu datang menjemputku? Aku takut. Mendengar hal itu, saya pun setuju. Bagus. Saya tahu alamat Anda. Tunggu saja di pintu. Aku akan menjemputmu. Tang Suero tertegun sejenak. Beberapa menit kemudian, saya mendengar bunyi klik pintu terbuka. Melihat keluar melalui lubang intip. Tang Suero terlihat datang dari kamar sebelah. Mereka mengintip dengan hati-hati. Dan menutup pintunya dengan hati-hati. Saya mengamatinya dengan saksama. Pintu baru dibuka setelah dipastikan bahwa Tang Suero tidak bersenjata. Pada saat itu, saya menatapnya dengan penuh minat. Dia juga menatapku dengan waspada. Ekspresi jijik di wajahnya. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik? Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa akulah orang yang ditunggunya. Aku tersenyum kecil dan berkata padanya. Saya menyediakan makanan dan akomodasi. Tang Suero membuka mulutnya lebar-lebar. Kemarahan pun segera menyusul. Di Esbau, kau sebenarnya berbohong padaku. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya, ingin datang dan menyapaku. Tapi saat ini, suara langkah kaki yang lengket bergema dari tangga, disertai dengan napas berat. Suaranya seperti raungan raksasa.
Tang Suero dan saya sama-sama melihat ke arah datangnya suara itu. Tidak baik. Seekor monster muncul dari kabut merah. Melihat ini, saya berbalik dan pulang tanpa ragu-ragu. Dia membanting pintu hingga tertutup. Tang Suero bahkan tidak punya waktu untuk memarahiku. Sambil berbalik, aku pun berpikir untuk segera membuka pintu dan pulang. Namun karena gugup, kunci itu terjatuh dari tangannya. Sayangnya, kuncinya kebetulan mengenai kaki saya. Roket itu terbang ke kabut merah di tangga. Suara tak terduga itu juga menarik perhatian monster dalam kabut merah. Suara langkah kaki itu makin mendekat. Tang Suero menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar suara itu. Dia berbalik dan bergegas ke pintuku. Dia mulai menggedor-gedor pintu dengan panik. Biarkan aku masuk. Tolong aku. Aku khawatir dia akan menarik perhatian monster itu. Dia membuka pintu dan menariknya masuk. Pada saat itu, monster itu juga muncul dari tangga. Aku dengan gugup mengintip keluar melalui lubang intip. Itu adalah seekor anjing hitam besar yang bermutasi. Otot-ototnya menonjol dan matanya bersinar dengan keganasan. Ia juga memiliki mulut penuh taring tajam. Monster itu kini telah tiba di depan pintu rumahku. Suara napas berat terdengar dari pintu. Tang Suero kini gemetar tak terkendali karena ketakutan. Aku menahan napas dengan gugup. Tepat pada saat itu, terdengar jeritan kesakitan dari lantai bawah. Anjing monster itu tiba-tiba berbalik dan melesat menuruni tangga. Akhirnya saya dapat bernapas lega. Baru saat itulah dia punya waktu untuk melihat Tang Suero. Ini pertama kalinya aku sedekat ini. Perhatikan Dewi yang menyendiri ini. Dia memiliki rambut panjang terurai, pinggang ramping seperti tawon, dan pinggul montok. Sosok yang sempurna dan penampilan yang memukau. Tak heran jika dia begitu cantik hingga sistem memberinya nilai 9 dari 10. Saya hanya tidak tahu kalau 9 poin itu begitu sempurna. Seperti apa kehidupan jika mendapat nilai sempurna 10? Setelah melihat bahwa keadaan sekitar sudah kembali aman, Tang Suero kembali pada sikap acuh tak acuhnya sebelumnya. Dia memperhatikan tatapan mataku. Lengan disilangkan. Dia mundur selangkah dengan waspada. Dia menatapku dengan wajah dingin. Aku memperingatkanmu. Jangan terlalu dipikirkan. Pandangan Tang Suero terhadap saya, seorang pria dari kelas sosial yang lebih rendah. Dia bahkan tidak pernah meliriknya. Aku menatapnya dengan senyum dingin. Dia menampar wajahnya. Ini akhir dunia. Masih mencoba memainkan trik ini padaku. Setelah mengatakan, Anda datang atas inisiatif Anda sendiri. Bukannya aku memaksamu. Ada apa dengan kepura-puraan itu? Tang Suero menutupi wajahnya dan menatapku dengan tak percaya. Beraninya kau memukulku? Memukulmu. Aku menghunus belatiku dengan suara mendesing. Arahkan wajah Anda ke dinding dan berdirilah dengan benar. Wajah Tang Suero berubah pucat pasi saat dia menatap belati yang dingin itu. Saya mengatakannya lagi. Berbaliklah dan hadapi tembok dengan punggung menghadap saya. Tang Suero memalingkan wajahnya ke dinding. Gemetar. Tidak bisakah aku berbalik saja? Aku menekan belati itu ke pinggangnya. Angkat tanganmu juga. Tang Suero sangat ketakutan dengan ujung pedang itu hingga dia pun meringkuk ketakutan. Jangan bunuh aku. Anda bisa melakukan apa saja. Jangan bunuh aku. Wah. Sekarang, dunia sudah kiamat. Kita harus berhati-hati. Selain itu, ia juga memaparkan banyak makanan. A memperkirakan bahwa dia sekarang telah menjadi favorit banyak orang. Siapa tahu ada berapa banyak orang yang sedang mencoba menghubungiku saat ini? Hal yang paling berbahaya pada hari kiamat adalah hati manusia. Setelah memeriksa mulut, tanganku yang besar turun. Jurang di antara puncak ketiak. A terus ke bawah. Setiap penyok di tubuh Tang Suero. Ini semua adalah tempat di mana senjata dapat disembunyikan. Akhirnya, saya periksa seluruh tubuhnya secara menyeluruh. Tidak ada masalah yang ditemukan. Baru setelah itu dia menarik kembali belatinya dengan puas. Tang Suero kini merasa malu dan marah. Wajah Zhang Xiao sekarang merah padam. Saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau apa. Aku seorang wanita. Apakah Anda benar-benar perlu berhati-hati seperti ini? Aku menatapnya dan harus berkata, wanita ini sungguh cantik. Profil sempurna. Aku meraih lengan Tang Suero. Dia memaksa kepalanya tertunduk dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Jangan gunakan terlalu banyak kekuatan. Air mata Tang Suero mengalir karena kesakitan. Aku mendorongnya ke sofa. Berbaring. Jangan bergerak. Dia sekarang meringkuk di sudut sofa. Menangis pelan. Menyalahkan diri sendiri. Takut. Malu. Bahkan ada sedikit rasa marah. Saya sebenarnya dimanfaatkan oleh seorang petugas toko swalayan. Dia meneteskan air mata penyesalan. Dia menatapku dengan jijik. Kamu bilang kamu akan memberiku makanan. Kamu berbohong padaku. Jadi bagaimana jika aku berbohong padamu? Silakan telepon polisi untuk menangkap saya. Tang Suero benar-benar ingin membanting pintu dan pergi saat itu juga. Tetapi memikirkan tidak punya makanan di rumah. Monster juga mungkin muncul di lantai bawah. Jika saya tidak dapat menemukan makanan, saya mungkin akan mati kelaparan. Pada saat ini, dia juga putus asa. Dia tidak berani mengamuk lagi dan hanya bisa menundukkan kepala dan memohon. Tolong beri aku makanan. Melihat ini, baru pada saat itulah saya tersenyum puas. Ini adalah sikap yang tepat saat meminta bantuan. Dengan jentikan tanganku, aku mengambil sepotong roti dari angkasa tak terbatas. Tang Suero terkejut saat melihat makanan di depannya. Tetapi dia sudah lapar selama 3 hari.
Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal itu sekarang. Mengulurkan tangan untuk mengambil roti. Lalu tangannya berhenti. Aku mengangkat belati itu dan seringai muncul di wajahku. Kamu bisa makan jika kamu mau. Tapi kamu tidak diperbolehkan menangis. Berikan aku senyuman. Meskipun Tang Suero merasa sangat dirugikan. Namun dia hanya bisa berusaha menahan air matanya. Meremas senyum. Bukankah kamu sombong? Saya ahli dalam mengatasi kesombongan. Senyum itu sungguh jelek. Biarkan saja kali ini. Jika kamu tersenyum seburuk itu lagi lain kali, jangan pernah berpikir untuk makan. Tang Suero tidak peduli dengan apa yang saya katakan saat itu. Menjejalkan roti ke dalam mulutnya. Pada saat ini, suara sistem yang menyenangkan juga terdengar. Tang Suero memakan sepotong roti. Kembalikan 200. Tuan rumah telah ditempatkan di ruang tak terbatas. Suatu kegembiraan rahasia membuncah dalam diriku. Roti ini adalah replika yang dikembalikan oleh mantan pacarnya, Song Xin. Tang Suero bisa mendapatkan pengembalian uang setelah memakannya. Lalu saya bisa bertani sumber daya tanpa batas. Satu-satunya kekurangannya adalah pengalinya belum cukup tinggi. Lagi pula, hanya memiliki Tang Suero sebagai wanita terlalu sedikit. Jika aku meninggal, tidak akan ada seorang pun yang membantuku menyiapkan makanan. Sepertinya saya perlu terus mencari lebih banyak wanita. Tang Suero merasa jauh lebih baik setelah makan. Saya menunjuk ke sebotol air mineral. Dia muncul dari udara tipis di pelukannya. Dia terkejut. Ini ajaib. Mati rasa. Ini adalah kekuatan super. Tang Suero juga ingat pada saat ini. Pelatih kebugaran yang sebelumnya menunjukkan kemampuan supernaturalnya di obrolan grup. Pria di depanku seharusnya juga memiliki kekuatan super. Ia juga memiliki ruang penyimpanan dan kemampuan lainnya. Kemampuan ini benar-benar penyelamat saat kiamat. Tanpa disadari, pola pikir Tang Suero mengalami sedikit perubahan. Mungkin mengikuti pria ini. Saya seharusnya bisa hidup lebih lama. Jadi Tang Suero tinggal bersamaku untuk sementara. Saya baik-baik saja berbaring di sofa. Jadi saya membuka ponsel saya dan mulai menonton video. Semakin banyak orang yang mengunggah video mereka saat pergi menjelajah. Tumbuhan di seluruh dunia telah menjadi sangat besar. Serangga besar yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalamnya, membuatnya sangat berbahaya. Tiba-tiba saya menemukan video seorang manusia super. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak sangat jujur. Dia baru saja melihat kedua jarinya bersentuhan. Petir menyambar di udara. Orang ini harus memiliki kekuatan super petir. Dia juga mengatakan bahwa dia memakan satu buah hitam mirip leci. Dia hanya memperoleh kekuatan petir. Jika Anda menemukan buah ini, Anda mungkin ingin mencobanya. Anda bahkan mungkin memperoleh kekuatan super. Pernyataan ini menyebabkan lonjakan jumlah komentar pada siaran langsung. Di masa kiamat, siapa yang tidak menginginkan kekuatan super? Setelah dia mengatakan hal itu, tiba-tiba aku teringat tanaman sukulen di ambang jendela rumahku. Ini ditinggalkan oleh mantan pacarnya, Song Xin. Dua buah hitam menyerupai leci tergantung di atasnya. Memakan benda ini akan memberimu kekuatan petir. Tepat saat aku sedang mempertimbangkan apakah pria itu mengatakan kebenaran atau tidak, sebuah notifikasi muncul di telepon. Video tersebut diduga melanggar peraturan. Telah dihapus secara paksa dari platform. Melihat situasi ini, awalnya saya agak skeptis. Sekarang, ironisnya, saya mulai mempercayainya. Kecepatan reaksi ini jelas tidak normal. Seharusnya tidak disegel. Apakah pemerintah mencoba menutupi sesuatu? Aku menyipitkan mata dan berpikir sejenak. Namun kemudian saya berpikir, tujuan utama sekarang. Pertanyaannya adalah apakah buah hitam di depan kita dapat memberi kita kekuatan super? Kita pikirkan sisanya nanti. Saya dengan hati-hati mengambil satu dan menaruhnya dalam mangkuk. Lalu saya pergi ke kamar mandi. Tang Suero masih rajin mencuci pakaian. Aku letakkan leci hitam itu di depannya. Sudah makan. Tang Suero menatap ngeri buah hitam di mangkuk. Apa itu cinta? Aku tidak makan. Aku mencabut belati dan mengacungkannya di depannya. Aku bilang, makanlah. Tang Suero tidak mau makan sama sekali. Namun melihat belati berkilau di depannya. Mereka hanya bisa menerima nasib mereka dan memakannya. Kemudian suara sistem datang. Tang Suero memakan satu buah pencerahan dan menerima 200 sebagai balasannya. Tuan rumah telah ditempatkan di ruang tak terbatas. Buah pencerahan memberikan kemampuan sensorik saat dikonsumsi. Jika Anda berulang kali memakan jenis buah yang sama, ada peluang untuk meningkatkan peringkat bintang. Saya sangat gembira. Ini benar-benar buah yang super. Akan tetapi, kemampuannya tampaknya berbeda dengan manusia petir. Tampaknya kemampuan khusus yang didapat dari setiap buah bersifat acak. Tang Suero tampak benar-benar bingung. Saya pikir saya melihat cahaya kuning pucat terpancar dari Anda. Apa ini? Benar-benar berhasil. Saya tertawa. Ini adalah buah superpower. Anda bisa mendapatkan kekuatan super dengan memakan makanan ini. Tang Suero terkejut. Kekuatan super diperoleh dengan memakan buah-buahan. Buah ini pasti sangat berharga. Dia benar-benar memberiku makanan. Tang Suero tidak dapat menahan perasaan sedikit tersentuh. Pada saat itu, dia merasa bahwa meskipun saya agak kasar, kelihatannya tidak seburuk itu. Terima kasih. Saya mengulurkan tangan dan buah hitam lainnya muncul. Saya punya banyak sekali. Asal kamu bekerja keras mulai sekarang. Saya bisa memberi Anda beberapa bintang lagi. Omong-omong, apa lagi yang Anda rasakan?
Tang Suero mengangguk penuh terima kasih. Mengaktifkan kemampuan ini melelahkan. Itu tidak akan bertahan lama. Ternyata mengaktifkan kekuatan super menguras kekuatan fisik seseorang. Saya mencoba memakan leci hitam. Dalam sekejap, rasanya seolah-olah otakku telah lepas dari semacam kendala. Dunia telah berubah saat ini. Lebih hijau. Yang lebih merah. Rincian tentang bagaimana sesuatu dilihat juga telah berubah. Ini seperti berevolusi dari 480p ke 4K. Aku melihat Tang Suero. Cahaya merah samar terpancar dari tubuhnya. Aku melihat diriku sendiri lagi. Tapi itu memancarkan lampu hijau. Namun, kecerahannya sedikit lebih tinggi dari Tang Suero. Ketika saya masih merenungkan arti warna ini. Pemberitahuan sistem. Tuan rumah memperoleh bintang persepsi. Sekarang Anda dapat melihat seberapa ramahnya target terhadap Anda. Kuning melambangkan netralitas. Merah melambangkan permusuhan. Hijau melambangkan keramahan. Kecerahan cahaya menunjukkan vitalitas target. Saat ini, jarak penginderaan adalah 2 meter. Saya diam-diam merasa senang. Itu keterampilan yang sangat bagus. Dapat dilihat apakah pihak lain bersikap bermusuhan. Tampaknya Tang Suero belum menyerah. Berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan sistem tentang memakan buah yang sama. Kekuatan super juga dapat ditingkatkan ke tingkat bintang yang lebih tinggi. Jadi saya mengambil satu lagi dan memakannya. Tidak ada reaksi. Aku mengambil satu lagi. Saya makan 7 atau 8 berturut-turut. Bahkan Tang Suero yang berdiri di samping pun tercengang. Buah yang sangat berharga. Saya benar-benar memakannya seperti camilan. Apakah buah super benar-benar tidak berharga? Ketika aku memakan yang ke-12, segalanya akhirnya berubah. Pandanganku tampak jauh lebih jelas. Persepsi ditingkatkan menjadi 2 bintang. Jangkauan penginderaan juga telah ditingkatkan menjadi 5 meter. Aku mengaktifkan indraku. Kemampuan ini bahkan dapat menembus tembok. Terlebih lagi, gugusan cahaya itu bukan lagi bola cahaya. Secara bertahap dapat menunjukkan bentuknya. Aku berdiri di lantai milikku sendiri. Saya dapat melihat dengan jelas seorang wanita di sofa di lantai bawah sedang menatap ponselnya. Kekuatan super ini seperti radar pembuka peta bergerak. Lalu saya makan lebih dari 50 di antaranya. Saya hampir kenyang. Hanya 3 episode. Tampaknya semakin tinggi peringkat bintang, semakin rendah kemungkinannya. Pada saat ini, saya dapat merasakan jarak 15 meter. Pemandangannya terbuka secara dramatis. Lantai saya adalah lantai kedua dari atas. Berpusat di lantai 32 saya. Seluruh 56 rumah tangga kini berada dalam pandanganku. Saya bahkan bisa membedakan antara pria dan wanita. Selain itu, saya menemukan bahwa di antara semua orang ini, hanya gugusan cahaya di sekitarku dan Tang Suero yang sangat terang. Di samping itu, hanya seekor anjing besar yang tersisa. Seharusnya itu anjing mutasi yang kita temui sebelumnya. Cahaya yang terpancar dari anjing mutasi ini bahkan lebih terang daripada cahaya miliknya sendiri. Sepertinya aku sebaiknya tidak keluar sebelum aku yakin. Pada saat ini, Tang Suero tengah meringkuk di tempat tidur, terdiam tenggelam dalam pikirannya. Begitu banyak yang terjadi hari ini. Keperawananku yang kujaga selama lebih dari 20 tahun juga hilang. Lelaki di hadapanku ini adalah iblis yang tak menentu. Dia baik. Pantatku masih terasa sedikit sakit. Tidak baik mengatakan dia jahat. Dia bisa dengan santai melemparkan buah kekuatan super yang berharga kepada dirinya sendiri. Pria ini, meskipun kata-katanya tidak mengenakan, tetapi hal ini membuat Tang Suero tidak mungkin benar-benar membencinya. Pada saat itu, saya mendorong pintu dan masuk ke ruangan. Tang Suero sangat ketakutan sehingga dia segera berdiri. Aku mengambil buah hitam lainnya. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan memberimu hadiah. Buah ini merupakan salah satu buah dari tanaman sukulen sebelumnya. Tang Suero segera mengenalinya sebagai buah berkekuatan super. Sangat gembira. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali padanya. Sekarang lihatlah pancaran cahaya yang terpancar darinya. Selain hijau, tidak ada warna lain yang terlihat. Dia mengambil buah itu dan segera memakannya. Suara sistem segera mengikutinya. Tang Suero mengonsumsi buah fisik. Kembalikan 200. Tuan rumah telah ditempatkan di ruang tak terbatas. Kekuatan buah ini berbeda dari sebelumnya. Mengonsumsinya dapat meningkatkan kebugaran fisik secara keseluruhan. Tang Suero menatap dirinya sendiri dengan terkejut setelah menghabiskan makanannya. Aku merasa aku menjadi lebih kuat. Dia mencoba mengangkat meja samping tempat tidur. Dia mengangkatnya dengan mudah. Ini adalah buah yang meningkatkan kekuatan fisik. Ini dapat meningkatkan kebugaran fisik Anda. Tang Suero sangat gembira. Melihat ini, aku membalikkan tanganku. Buah fisik muncul di depannya. Saya memakannya tanpa ragu. Aku langsung merasakan seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Sepertinya satu pukulan dapat menembus pelat lantai. Lonjakan kekuatan yang tiba-tiba ini sungguh mengasyikkan. Lalu terdengar suara sistem. Peningkatan fisik tuan rumah 1 bintang. Kebugaran fisik secara keseluruhan 5. Dan aktifkan panel properti host. Mendengar ini, saya segera membuka panel kontrol. Sangat sederhana, hanya 2 baris. Kebugaran fisik secara keseluruhan 15. Rata-rata orang dewasa berusia 10 tahun. Saya sangat terkejut ketika melihat datanya. Masing-masing meningkatkan risiko hingga setengahnya dibandingkan dengan rata-rata orang. Sepertinya aku perlu makan lebih banyak. 1, 2, 3.
Saya makan sampai saya punya lebih dari 100. Saya hanya berhenti makan ketika perut saya sudah mencapai batasnya. Peningkatan fisik juga telah ditingkatkan menjadi 3 bintang. Kebugaran fisik secara keseluruhan juga meningkat sebesar 40%. Orang biasa, 10, saya, 50. Kekuatan saya saat ini 5 kali lipat dari orang biasa. Bahkan kelima indera. Kecepatan. Kecepatan reaksi mereka telah meningkat. Sekarang gunakan kemampuan sensorik Anda. Sekarang semudah berjalan normal. Saya merasa bisa bertahan selama 10 jam jika terus menyala. Bahkan lebih lama lagi. Saya mencoba meninju tembok. Retakan yang dalam muncul seketika. Menabrak tembok dengan sangat keras. Saya tidak merasakan sakit sama sekali. Aku mengeluarkan belati dan menyayat lenganku. Tidak ada jejak. Aku berusaha lebih keras lagi. Ini hampir mencapai batas kekuatan orang biasa. Saya hanya merasakan sedikit sensasi menyengat. Hanya goresan putih yang tersisa di lengannya. Senyum tipis tersungging di bibirku. Tampaknya senjata dingin tidak lagi menjadi ancaman bagiku. Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Dia lalu melemparkan buah persepsi dan buah visi kepada Tang Suero. Lalu ada banyak makanan. Mie instan, panci panas pemanas otomatis, stea kemasan, coklat, juga coke dan sprite. Tang Suero bahkan tidak melirik makanan sampah ini. Sekarang semuanya telah menjadi harta karun. Tang Suero membuka mulutnya karena terkejut. Sangat banyak. Dia sudah lapar selama beberapa hari. Roti yang kita makan sebelumnya tidak cukup. Tang Suero tidak sabar untuk mulai makan. Perbekalan terus-menerus dikembalikan ke ruang angkasa yang tak terbatas. Aku menatap makanan yang bertumpuk tinggi di hadapanku. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan, bersama Tang Suero, saya mengambil beberapa foto lagi dan mengirimkannya ke grup. Mencari wanita cantik. Makanan dan akomodasi termasuk. DM saya jika Anda tertarik. Pertama, posting foto seluruh tubuh tanpa filter atau retouching apapun. Banyak hari telah berlalu sejak kiamat dimulai. Orang-orang sudah mulai kehabisan makanan. Melihat meja penuh makanan di foto. Dan wanita cantik di foto itu yang selalu makan nasi. Orang-orang dalam kelompok itu merasa sangat cemas. Melihat informasi yang terus berubah. Aku tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Beberapa orang merasa senang. Ada orang yang memaksa dan merayu. Saya mengabaikan semuanya. Aku menatap lubang di dinding. Rumah Tang Suero berada di balik tembok. Dia kehilangan kuncinya dan tidak bisa kembali. Lalu saya tinggal membuat lubang dan masuk. Selama Anda menghindari dinding yang menahan beban, Anda dapat rumah satu lantai yang saling terhubung. Dan tidak perlu merusak gerbang. Jika terjadi bahaya yang tidak dapat diatasi, bisa juga kabur dari ruangan lain. Saya sudah memutuskan untuk melakukannya dengan cara ini. Jadi dia mengangkat tinjunya dan terus memukul tembok. Sebuah lubang besar robek beberapa menit kemudian. Tang Suero menatapku dengan tak percaya. Dia luar biasa kuat. Hal ini membuatnya mulai panik. Bisakah dia menghadapi pria sekuat itu? Konon katanya yang mati hanya lembu yang kelelahan, bukan tanah yang rusak karena dibajak. Berhenti bicara omong kosong. Itu karena Anda belum pernah melihat banteng seganas itu. Hari ini menandai hari ke-7 sejak kiamat. Hampir semua orang sekarang kekurangan makanan. Bahkan Hulei, pemilik toko swalayan tempat saya dulu bekerja. Mereka juga mulai menghubungi saya secara proaktif. Mereka ingin membeli kembali makanan yang hampir kedaluarsa itu dari saya. Oh, aku masih ingin makanan. Mustahil. Saya banyak mengalami eksploitasi darinya saat saya bekerja di sana. Mereka mencari alasan untuk memotong gajiku sesekali. Bukan berarti kacanya tidak bersih. Ada debu di tanah. Aku benar-benar tidak dapat menemukan kesalahannya. Mereka memaksa saya membeli makanan kedaluarsa. Mereka mengatakan itu akan digunakan sebagai pembayaran upah. Sekalipun mereka berjanji membayar upah, mereka sering menunda pembayaran lebih dari 10 hari. Kalau saja aku tidak butuh uang untuk mempersiapkan ujian mantan pacarku. Saya sudah berhenti sejak lama. Oke. Sekarang kiamat telah tiba, kau mengingatku. Ingin makanan. Mereka bahkan tidak akan memberimu sehelai rambut pun. Omong-omong, pria ini juga memiliki tunangan bernama Su Mengkian. Dulu dia suka pamer di depanku. Su Mengkian lebih cantik dari mantan pacarku. Kesombongan itu. Aku masih mengingatnya sampai hari ini. Sangat bagus. Tunanganmu, kan? Su Mengkian, kan? Sekarang semuanya milikku. Sambil memikirkan hal itu, saya menjawab telepon. Fatihu, apa yang kamu inginkan dariku? Hulei begitu marah hingga dia hampir mengamuk. Beraninya dia menyebut dirinya Fatihu? Kamu jadi berani sekali. Namun dia belum dapat melakukan serangan. Demi makanan, mereka harus menahan amarahnya. Anak, Anda pasti punya banyak makanan di rumah. Jual setengahnya padaku. Aku mengejek. Menggodanya dengan sengaja. Berapa banyak uang yang dapat Anda berikan? Aku pernah menjualnya padamu dengan setengah harga sebelumnya. Saya akan membelinya kembali dengan harga aslinya. Bagaimana menurut Anda? Anda telah mendapat jackpot. Saya tertawa terbahak-bahak. Dia mengumpat dengan puas. Fatihu, kau benar-benar idiot. Bagaimana keadaannya saat Anda menjualnya kepada saya? Sekaranglah saatnya kiamat. Saya masih ingin membelinya dengan harga asli. Keluar dari sini. Jika aku tidak membuatmu membelinya saat itu. Kamu punya banyak makanan sekarang.
Kau seharusnya berterima kasih padaku. Seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Terima kasih, Ni. Aku lupa kamu. Dasar gendut, mending di rumah aja dan kelaparan. Makanannya juga enak. Bawa tunanganmu kepadaku dan tukarkan dengan makanan. Atau Anda bisa merangkap pergi. Hulei tidak dapat menahan amarahnya, hendak meledak. Panggilannya sudah berakhir. Dia begitu marah hingga hampir meledak. Tunangannya adalah kesayangannya. Saya bahkan tidak berani menyentuhnya secara normal. Orang ini benar-benar berani mendekati dewinya. Tetapi Su Mengqian, yang berdiri di samping, berpikir cepat. Dia tidak pernah menyukai Hulei. Hanya saja keluarganya kaya. Hulei hanya berkemauan lemah dan mudah dimanipulasi. Su Mengqian telah merencanakannya. Bagaimana cara mendapatkan semua aset Hulei ke tangan saya sendiri setelah menikah, lalu bercerai. Namun sekarang telah tiba kiamat. Rumah, mobil, dan kekayaan semuanya hanyalah ilusi saat ini. Hanya mereka yang punya makanan yang menjadi bos. Su Mengqian yakin kepribadian saya lebih mudah dikendalikan. Kalau tidak, siapa yang akan bekerja untuk menafkahi pacarnya selama 3 tahun? Di matanya, itu hanya 2 kata. Kekanak-kanakan. Pada akhirnya, dia dicampakkan oleh pacar yang dia rekomendasikan sendiri. Su Mengqian sangat meremehkan dan mulai merencanakan dalam hatinya. Aku jauh lebih cantik dari mantan pacarnya, Song Xin. Asalkan aku menggunakan sedikit trik untuk membuatnya jatuh cinta padaku. Kalau begitu semua makanan ini bukan milikku lagi. Dengan perbekalan ini, saya yakin saya bisa bertahan sampai pemerintah datang menyelamatkan saya. Pada titik ini, Hulei begitu marah kepadaku hingga dia lupa meminta makanan. Dia mengangkat teleponnya, bermaksud mengirim alamat saya ke obrolan grup. Biarkan semua orang yang kelaparan datang ke rumahku dan mencuri dariku. Namun pada saat itu, Su Mengqian menangkapnya dan menahannya. Apakah kamu bodoh? Dia dirampok oleh orang lain. Kami juga tidak bisa mendapatkan makanan. Anda akan tetap lapar. Bagaimana dengan ini? Aku berpura-pura pergi dan menemaninya. Kamu bersembunyi di suatu tempat, di mana dia tidak dapat melihatmu. Begitu pintunya terbuka, saya akan memblokirnya. Lalu kau masuk dan mencuri semua barangnya. Hulei sudah marah saat mendengar ini. Saya setuju tanpa memikirkannya. Namun dia punya ide lain. Mereka tidak hanya mencuri semua makananku, tetapi mereka juga. Mereka bahkan ingin mengambil alih rumahku. Ayo kita lakukan. Alamat rumah saya tidak jauh dari rumah mereka. Hulei menggenggam pisau dapur rat-rat saat dia turun ke bawah. Su Mengqian mengikutinya dari belakang. Semoga beruntung. Tidak ada kejadian tak terduga yang ditemui sepanjang perjalanan. Tak lama kemudian aku tiba di apartemenku di lantai 32. Nyatanya, setiap gerakan mereka saat memasuki lantai 27. Saya merasakan semuanya. Keduanya memancarkan aura merah darah yang penuh permusuhan. Aku mencibir. Mereka berdua pasti punya rencana jahat. Pada saat ini, Su Mengqian tiba di pintu kediamanku. Dia telah mendiskusikan rencana dengan Hulei. Mereka hanya menunggu saya membuka pintu. Tiba-tiba pintu keamanan terbuka. Di bawah kekuatan dan kecepatanku yang luar biasa, Su Mengqian tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Aku segera menyeretnya ke dalam ruangan. Lalu dia langsung menutup pintunya. Pintunya tertutup dan terkunci dari dalam. Hulei belum bereaksi. Kecepatan itu terlalu cepat. Tunangannya diculik tepat di depannya. Hulei, darahnya mendidih, dengan panik menggedor pintu. Pada titik ini, saya mengikat Su Mengqian. Sama seperti pemeriksaan Tang Suero. Dia dengan hati-hati memeriksa sekujur tubuhnya untuk mencari penyok. Setelah memastikan tidak ada senjata tersembunyi, beralih ke Hulei di luar pintu, dia berkata, "Terima kasih bos untuk istrinya." Bosnya murah hati. Hulei masih saja mengumpatku, sama sekali tidak menyadari hal itu. Tanpa mereka sadari suara yang sangat besar itu, anjing yang bermutasi di dalam gedung telah tertarik. Aku berkata sambil terkekeh, "Gelombang konyol." Anda menoleh dan melihat. Hulei tertegun sejenak. Apa artinya ini? Tepat saat itu, suara napas seperti dengungan datang dari tangga. Apa-apaan? Hulei begitu ketakutan hingga dia berbalik menghadap tangga. Seekor anjing raksasa, sebesar harimau, keluar. Itu menggeram. Otot-otot menonjol di seluruh tubuhnya. Mata merah. Ujung gigi ternoda darah dan serpihan tulang yang mencurigakan. Anjing mutan itu melompat. Dia menyerang Hulei secara langsung. Gigi menggigit tangan Hulei yang memegang pisau. Satu gigitan. Darah berceceran di mana-mana. Su Mengqian yang berada di tanah mendengar teriakan Hulei. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa seekor anjing raksasa tengah mencabik-cabik Hulei. Saya memperhatikan dengan saksama saat anjing mutasi itu bertarung melawan Hulei. Karena fisikku meningkat 5 kali lipat. Kecepatan anjing mutan itu bagaikan kilat bagi orang biasa. Namun sekarang, menurutku, hal itu berjalan sangat lambat. Aku juga ingin menguji kekuatan bertarungku saat ini. Jadi dia mengambil palu dan mendorong pintu hingga terbuka. Tang Suero ketakutan saat melihat ini. Pada saat ini, anjing mutasi itu menatapku dengan waspada. Hulei masih tergeletak di tanah, mengulurkan tangan untuk meminta bantuan. Aku mengabaikannya dan menatap tajam ke arah anjing mutasi itu saat aku berjalan ke arahnya. Anjing mutan itu merasakan bahaya. Hulei meninggalkan Hulei dan berbalik menyerangku. Saya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan.
Satu tendangan tiga. Dia menendang kepala anjing yang bermutasi itu. Saya menendang anjing besar itu beberapa meter jauhnya. Benda itu menghantam dinding dengan keras. Retakan panjang juga tampak pada dinding. Anjing mutasi itu menjerit saat bangkit dari tanah. Ia menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan melolong kepadaku. Alih-alih mundur, aku malah maju. Satu tangan memegang leher anjing itu. Dengan tangannya yang lain, dia mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke kepala anjing itu. Itu jatuh seperti hujan deras. Ia dipukuli dengan cepat sampai pusing dan kehilangan arah. Darah mengalir dari atas kepalanya. Anjing yang bermutasi telah kehilangan keganasannya sebelumnya. Kemudian, ia menjadi jinak. Lampu merah pada tubuhnya melambangkan permusuhan. Pada saat ini, itu juga berubah menjadi lampu hijau yang baik hati. Saya tampak terkejut. Itu saja, pada saat ini, beberapa orang yang hadir hanya merasa terkejut. Su Mengkian bergidik. Melihat diriku yang kuat dan penuh kekerasan. Aku diam-diam merasa lega karena tidak membuatnya marah. Namun saat ini, Fatihu sedang tidak enak badan. Aku membawanya ke balkon kamar bagaikan anak ayam. Dia sudah tidak sadarkan diri saat itu. Dia berada di ambang kematian. Mari kita manfaatkan sampah. Anjing mutan itu sekarang telah dijinakkan. Ancaman terbesar saat ini ada di bawah. Katak di kabut merah. Saya mengikat Hulei ke balkon. Saya tidak tahu apakah katak dapat menyerang. Jarak ke lantai 32. Namun setelah menunggu cukup lama, kata itu tak kunjung muncul. Namun yang muncul malah tanaman yang menyerupai tanaman rambat Virginia. Itu melilit jari Hulei. Lalu ia memancarkan cahaya merah yang aneh. Saya langsung ketakutan. Tanaman ini benar-benar memakan orang. Hal yang lebih menakutkan adalah, tanaman merambat Virginia ini telah memanjat lebih dari 30 lantai. Itu berarti tempat tinggal Anda saat ini tidak lagi aman. Kita perlu mencari tempat berlindung yang lebih aman. Tetapi tugas yang paling mendesak sekarang adalah terus meningkatkan kekuatan kita. Untuk menghadapi monster-monster di kabut merah. Makan buah penambah fisik satu persatu. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak yang aku makan. Akhirnya, saya mendengar pemberitahuan sistem. Fisik tuan rumah telah ditingkatkan dan dinaikkan ke 4 bintang. Kebugaran fisik secara keseluruhan ditambah 80. Kekuatanku sekarang mengerikan. Koin yang dipegang di tangan, diremas dengan santai. Rasanya seperti menguleni tanah liat. Dengan indera saya yang aktif, saya tidak lagi merasakan konsumsi energi fisik. Keadaan ini dapat dipertahankan terus-menerus selama 24 jam tanpa masalah. Saya membawa anjing mutan itu ke ruangan setelah saya menjinakkannya. Aku menamainya mata putih. Makhluk bermata putih itu sekarang memancarkan cahaya hijau pekat. Jelaslah mereka telah mengakui aku sebagai tuan mereka. Melihat itu, aku mengangguk puas. Dalam kiamat, anjing jauh lebih dapat diandalkan daripada manusia. Saat itu, saya sedang melihat-lihat ponsel saya. Sambil terus-menerus memakan buah persepsi. Anda tidak bisa memperoleh informasi berguna apapun secara daring. Sikap resmi yang diambil adalah berpura-pura tidak peduli. Itu hanya meminta orang-orang untuk menemukan cara menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun, banyak orang juga memotret sejumlah besar helikopter bersenjata yang terbang di atas kepala. Saya tidak tahu misi apa yang sedang mereka jalankan. Karena berita tentang buah hitam itu sudah terungkap pada siaran langsung sebelumnya. Kini, semakin banyak orang yang membangkitkan kekuatan super mereka. Juga karena kelangkaan pangan. Banyak orang terpaksa keluar dan sebagian besar dari mereka menderita banyak korban. Berbagai hewan dan serangga. Semua makhluk yang dulunya diabaikan manusia telah bermutasi. Masing-masing dari mereka menimbulkan ancaman besar bagi kemanusiaan. Bahaya di darat bagaikan medan perang yang mengerikan. Manusia super yang kuat itu baik-baik saja. Orang biasa hampir tidak bisa bergerak sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, air, listrik, bersih, sumber daya dasar ini juga akan hilang satu persatu. Kita hanya dapat mengatakan bahwa lingkungan hidup semakin memburuk. Melihat tanaman IV pemakan manusia di gedung seberang jalan. Kami sudah naik ke lantai 33. Aku terlihat buruk. Aku tahu. Kami belum tinggal di rumah ini terlalu lama. Ketika hewan-hewan yang bermutasi itu memasuki gedung. Tak peduli berapa banyak perbekalan yang kumiliki, itu tak ada gunanya. Tidak. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku sudah memutuskan. Aku mengeluarkan buah berkekuatan superku, mengambil gambarnya, dan mengunggahnya di obrolan grup. Satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat sekarang. Ini tentang mengumpulkan lebih banyak buah berkekuatan super. Meskipun sebagian besar orang masih belum tahu apa ini. Anda juga dapat menukar persediaan yang ada dengan beberapa. Berpikir dalam hatiku. Aku masukkan buah persepsi lagi ke dalam mulutku. Tiba-tiba, suara sistem itu mengejutkan dan menyenangkan saya. Selamat, tuan rumah. Persepsi Anda telah ditingkatkan menjadi 4 bintang. Jangkauan penginderaan juga telah ditingkatkan menjadi 50 meter. Selain itu, ia dapat merasakan titik konsentrasi energi dalam tubuh target. Peningkatan bintang yang tiba-tiba. Itu memperluas persepsi saya. Saya dapat merasakan lantai 17 dari posisi saya di lantai 32. Saya merasakan hampir 100 orang yang selamat di separuh bangunan itu. Kejutan menyenangkan saya. Bahkan kabut merah pun tak mampu menghalangi persepsi penglihatan. Yang lainnya praktis buta dalam kabut merah. Saya sama sekali tidak terpengaruh. Mataku berbinar.
Apa titik pengumpulan energi itu? Aku memandangi tubuhku. Ternyata memang ada dantian. Tubuh yang hijau cerah dan bercahaya. Apakah ini sumber kekuatan super? Saya melihat orang lain di gedung itu lagi. Selain dirinya dan Tang Suero. Hanya satu orang yang memiliki tubuh bercahaya ini. Itu Yao Tianhao di lantai 17. Saya ingat mengantarkan makanan untuknya. Ada seorang pria dan seorang wanita di kamarnya. Ketiganya tampak sedang mengobrol. Saya harap saya dapat mendengar apa yang mereka katakan. Persepsi masih belum sempurna. Saya merasakan ada ruangan lain di lantai 21. Di sana tinggal seorang live streamer wanita dengan tubuh yang luar biasa. Saya juga mengantarkan makanan kepadanya. Tapi saya tidak tahu namanya. Yang aku tahu hanyalah nama daringnya adalah, aku benar-benar bukan rubah. Aku sudah melihat sosoknya yang sebenarnya. Cabang ramping khas yang menghasilkan buah besar. Namun tubuhnya sekarang memiliki cahaya yang sangat redup. Mereka pasti sudah lapar sejak lama. Berapa banyak makanan yang bisa disimpan oleh seorang live streamer wanita seperti ini di rumah? Senyum tipis tersungging di bibirku. Tidak masalah. Rubah kecil. Biarkan aku menyelamatkanmu. Saat ini, di lantai 21. Bu Lili, pembawa berita cantik yang tinggal di lantai ini. Kami sudah tidak makan selama lebih dari sehari. Dia sekarang terbaring lemah di tempat tidur. Kabut merah juga mulai memasuki rumahnya. Dia sekarang benar-benar putus asa. Dia awalnya adalah seorang beauty streamer. Dengan penghasilan tinggi dan kehidupan yang sempurna. Ketika kiamat tiba, semuanya berakhir. Perutku masih protes. Dia harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia juga melihat informasi bahwa saya menawarkan kamar dan makan. Namun dia tidak pernah rela menukar tubuhnya dengan makanan. Namun sekarang, tidak ada cara lain. Aku masih muda. Kita tidak bisa mati kelaparan di sini. Jadi saya membuka obrolan grup di ponsel saya, berpikir saya akan menghubungi saya. Namun dia tiba-tiba melihat pesan terakhirku. Saya perlu mengumpulkan sejenis buah hitam. Bu Lili menatap keluar jendela dengan heran. Sebuah tanaman merambat tumbuh tepat di bawah daun tanaman rambat Virginia. Dia mengulurkan tangan dan memetik buah hitam itu. Baunya enak sekali, tetapi dia tidak berani memakannya. Tumbuhan dan hewan di luar sana sekarang semuanya bermutasi. Siapa yang tahu kalau itu beracun? Satu-satunya kekhawatirannya saat ini adalah, berapa banyak makanan yang bisa ditukar dengan buah ini? Jadi mereka mengambil gambarnya dan mengirimkannya kepadaku. Saya memposting informasi tentang pembelian buah hitam beberapa waktu lalu. Tidak ada satu kata pun. Tepat ketika saya pikir tidak ada seorang pun di lingkungan ini yang memakan buah ini lagi. Sebuah pesan diterima di ponselku. Mataku berbinar. Benar-benar ada. Itu dikirim oleh rubah kecil itu lagi. Haruskah kita pergi dan merampoknya saja? Saya memikirkannya sejenak. Saya pikir saya akan melupakannya saja. Jika dia marah, dia akan memakannya saja. Atau dibuang. Itu akan menjadi usulan yang merugikan. Tidak perlu bagiku mengambil risiko apapun. Mari kita ambil buahnya dulu. Jadi saya membalas pesannya. 3 bungkus mie instan. Bu Lili sangat gembira saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan makanan sebagai gantinya. Rasa ingin tahuku pun tumbuh kuat. Bisakah saya mengajukan pertanyaan? Buah ini bisa digunakan untuk apa? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ambil saja atau tinggalkan saja. Bu Lili menatap leci hitam di tangannya. Saya masih sedikit enggan. Kalau begitu saya tidak akan mengubahnya. Aku terkekeh. Rubah kecil ini mencoba menakutiku. Kalau begitu aku akan menggodamu saja. Bisa. Pikirkan baik-baik sebelum menghubungi saya. Mari kita sepakati ini terlebih dulu. Hanya hari ini. Tidak ada lagi penawaran setelah kedaluarsa. Bu Lili sedikit bingung. Tampaknya pihak lain tidak benar-benar menginginkannya. Mengapa? Aku sengaja membuatnya takut. Akan membusuk sangat cepat setelah dipetik. Saya tidak menginginkannya jika rusak. Bu Lili panik begitu mendengarnya. Dia benar-benar ingin tahu untuk apa buah itu. Tetapi perutku begitu lapar, aku tidak tahan lagi. Akhirnya saya hanya bisa menawar dan mendapatkan 5 bungkus mie instan. Tempat perdagangan ditetapkan di pasar perdagangan. Pasar perdagangan ini digagas oleh Yao Tianhao. Konon, para penyintas bisa pergi ke sana untuk berdagang setiap sore hari. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang direncanakan Yao Tianhao. Tidak masalah. Saya langsung menyetujui lokasi transaksi. Dengan kekuatanku saat ini, tidak masalah di mana Anda berdagang. Hari segera sore. Sekarang saatnya pasar perdagangan dibuka. Yao Tianhao dan 2 orang lainnya juga telah menunggu di sini beberapa saat. Hampir semua orang di gedung telah tiba. Dia juga mulai menunjukkan sifat aslinya. Mengandalkan identitasnya sebagai manusia super. Mereka mulai mengumpulkan uang perlindungan. Dia mencuri hampir semua makanan yang tersisa milik para penyintas. Bu Lili dari lantai 21 juga ada di antara mereka. Dia bersembunyi di sudut dan belum ditemukan. Tapi ekspresi paniknya, cara dia berpegangan erat pada tasnya, itu masih menarik perhatian Yao Tianhao. Tepat saat dia hendak digeledah, saya muncul di depan publik sambil menggendong 2 wanita cantik. Yao Tianhao juga menoleh pada saat ini. Dia menatapku dengan seringai sinis. Menunggu begitu lama. Anda akhirnya muncul. Pada saat ini, saya tiba di pasar perdagangan yang diselenggarakan oleh Yao Tianhao. Namun begitu mereka tiba,
Mereka melihat Yao Tianhao merebut makanan dari orang lain. Dia melihatku pada saat itu. Karena berdiri di sampingku dengan dua wanita cantik jelita sungguh menarik perhatian. Yao Tianhao, seseorang dengan kekuatan super. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Pengikut Yao Tianhao, Song Jie, berteriak kegirangan. Saudara Yao, itu dia. Berdiri di sampingnya adalah Tang Suero. Bukankah anak ini pegawai toko swalayan di lantai bawah? Dialah yang setiap hari mengunggah pesan di grup untuk mencari gadis cantik. Semua pria yang hadir menatapku dengan tatapan mengancam. Tang Suero dan Su Mengqian dengan gugup berpegangan pada lenganku. Saya tetap tenang sepenuhnya. Pada saat ini, indraku sepenuhnya aktif. Warna kebanyakan orang. Semuanya berwarna kuning dengan sedikit semburat kemerahan. Hanya ada sedikit permusuhan. Namun ada satu orang yang tubuhnya berwarna merah keunguan tua. Dengan niat jahat yang nyata. Itu Yao Tianhao. Dia menatapku dengan seringai sinis. Itu kamu? Nak, tepat pada waktunya. Silakan membayar biaya pengelolaan. Tidak banyak. Serahkan saja setengah dari semua makananmu. Setelah berkata demikian, dia menatapku dengan ekspresi jenaka. Si bodoh ini benar-benar berani datang. Dia bahkan membawa seorang wanita bersamanya. Tidak apa-apa. Karena kamu membawanya, maka semuanya akan menjadi milikku. Yao Tianhao berpikir dalam hati. Ekspresi serakah tampak di wajahnya. Aku memperhatikannya sambil tersenyum, lalu perlahan mendekatinya. Apakah itu setengahnya? Itu bisa membuat suara. Yao Tianhao juga terkejut. Aku tidak menyangka kamu bisa bekerja sama dengan baik. Mengangguk dengan senyum nakal. Sekarang aku telah tiba di hadapannya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Yao Tianhao. Pada saat ini, dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Aku mencoba menghindar, tetapi kecepatanku sungguh mencengangkan. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Tepat saat aku hendak mengaktifkan kekuatan superku dan mengambil tindakan. Ada suara retakan. Aku mematahkan leher Yao Tianhao dalam sekejap. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dengan suara keras, tubuh Yao Tianhao jatuh ke tanah. Suasana menjadi sunyi senyap. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Ini orang yang sudah meninggal. Bukankah Yao Tianhao seorang manusia super? Dia meninggal dengan begitu mudahnya. Orang-orang menatapku seperti aku setan sekarang. Namun aku menunjukkan senyum yang cerah dan ceria. Dia menatap semua orang sambil tersenyum. Jangan takut. Yao Tianhao mencuri makananmu. Aku telah membalaskan dendamu. Itulah artinya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Tidak ada yang bisa membayangkan petugas toko serba ada ini. Itu harimau yang paling menakutkan. Saya melihat pajak yang dikumpulkan oleh Yao Tianhao. Sangat puas dengan tas makanannya yang besar. Berantakan sekali, padahal semuanya ada. Pada titik ini, seseorang di kerumunan mulai bertanya. Bisakah Anda mengembalikan barang-barang kami? Aku menatapnya dengan ekspresi bingung. Apa? Dia menunjuk tas ransel di tanah dan menatapku. Ini semua dicuri dari kami. Orang-orang di sekitar mereka mulai ikut bicara. Ya. Paket ini berisi semua milik kita. Aku menggelengkan kepala dan menatap mereka dengan senyum nakal. Tidak, tidak. Ini jelas milik Yao Tianhao. Siapapun yang mencurinya, pergilah dan tanyakan pada mereka. Apa hubungannya ini dengan saya? Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka saat mendengar ini. Yao Tianhao lah yang mencurinya. Tapi kamu sudah memukulinya? Apalagi yang kamu inginkan? Tetapi karena kekuatanku yang luar biasa, tak seorang pun berani mengatakan apapun lagi. Aku hanya bisa menerima kesialanku. Pada saat itu juga saya teringat tujuan kunjungan saya. Namun setelah melihat sekelilingnya, dia tetap tidak melihat pembawa berita wanita, Hu Lili. Tiba-tiba suara pemberitahuan sistem muncul. Ada wanita di sekitar yang memenuhi persyaratan. Peringkat keseluruhan, 9.5. Saya terkejut ketika mendengarnya. Ada banyak penemuan langka di gedung ini. Ratingnya bahkan lebih tinggi dari Tang Suero. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya biasa muncul di sudut. Itu menarik perhatianku. Aku menatapnya dengan saksama selama beberapa saat. Saya baru menyadari wanita ini memakai riasan. Dan riasannya sengaja dibuat jelek. Hu Lili. Rubah. Cukup pintar. Pada saat ini, Hu Lili masih ragu apakah akan membuat kesepakatan dengan saya atau tidak. Senyum tipis tersungging di bibirku. Dia berjalan lurus ke arahnya melewati kerumunan. Kemanapun mereka pergi, semua orang secara spontan memberi jalan bagi mereka. Tidak ada yang berani menggangguku. Buah hitam tidak menghasilkan apa-apa. Hu Lili terkejut. Aku cepat-cepat menyentuh pipiku, mengira riasanku telah terhapus. Membawa. Kamu mengenali aku. Saya tidak menjelaskan banyak. Dia mengeluarkan 5 bungkus mie instan dan menyerahkannya padanya. Dia bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu mau menginap di tempatku? Makanan yang benar-benar aman, tersedia dalam jumlah banyak. Hu Lili mengambil mie instan dan menggelengkan kepalanya dengan gugup. Aku suka tinggal sendiri. Dia berbalik, melempar sebuah kotak, dan pergi. Saya membuka kotak itu dan di dalamnya ada buah hitam. Buah ketiga akhirnya ada di tangan. Aku melihat ke arah Hu Lili pergi. Lagi pula, aku tidak terburu-buru. Ini semua makanannya. Cepat atau lambat semuanya akan dimakan. Biarkan dia menderita sedikit.
Semakin sulit bagi mereka untuk bertahan hidup, semakin berbakti mereka kepadaku. Karena transaksi sudah selesai, aku tidak perlu tinggal. Dia berbalik dan pergi bersama kedua wanita itu. Saya merasakan kerumunan mulai membuat kerusuhan segera setelah saya pergi. Mereka tampaknya sedang bertengkar memperebutkan makanan. Saya tidak terkejut. Bagaimanapun, ini adalah akhir dunia. Untuk bertahan hidup, setan dalam diriku mulai mengambil alih. Ini juga merupakan aturan bertahan hidup di akhirat. Kembali ke rumah, saya melemparkan buah ketiga langsung ke Tang Suero. Dia tampak terkejut dan gembira. Sangat gembira. Namun Sumengkian, yang berdiri di samping, memandang dengan cemburu. Menggigit. Tang Suero memakan satu buah holowifikasi. Kembali 300. Tuan rumah telah ditempatkan di ruang tak terbatas. Peringkat bintang dasar buah ini adalah 2 bintang. Melubangi 2 bintang. Dapat membuat tubuh menjadi halus. Bepergian antara keadaan padat dan cair. Makin besar kepadatan suatu benda padat, makin besar pula upaya fisik yang diperlukan. Mataku berbinar. Ini adalah kemampuan baru lainnya. Lagi pula, pondasinya adalah buah bintang 2. Aku dengan santai mengambil beberapa buah dan memakannya. Dengan satu pikiran saja, tubuh langsung berubah menjadi keadaan ilusi. Sepertinya Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Tang Suero, yang berdiri di samping, juga terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini, teknik menembus dinding. Dia mencobanya sendiri dan dengan mudah melewati tembok itu. Sumengkian berdiri di samping, matanya menyala-nyala karena cemburu. Kemampuan ini adalah penyelamat. Sumengkian memeluk lenganku erat-erat sambil memperlihatkan ekspresi kesal. Suami. Mereka juga menginginkannya. Senyum tipis tersungging di bibirku. Lalu itu tergantung pada kinerja Anda di masa mendatang. Benar. Jangan jadi suami. Panggil aku Tuan. Mendengar ini, Sumengkian tersipu dan memanggil, Guru. Melihat ini, Tang Suero tidak mau kalah. Berlutut di tanah, aku mengangkat kakiku yang besar. Tuan, apakah Anda lelah? Biarkan saya memijat kaki Anda. Saya tidak dapat menahan tawa melihat tindakan mereka. Sungguh, perekrutan yang kompetitif membantu meningkatkan kualitas layanan. Setiap beberapa hari, aku akan memberimu hadiah buah. Namun siapa yang mendapat hadiahnya, itu terserah Anda. Kedua wanita itu mendengar hal ini. Mereka semua saling menatap tajam. Percikan api tampak berterbangan di udara. Berikutnya, saya menguji detail kemampuan mengaburkannya beberapa kali lagi. Berjalan melalui benda padat seperti berjalan di air. Relatif berat, dan tidak bisa bernapas. Kamu hanya bisa menahan nafas. Apapun yang Anda bawa dapat menembus dinding. Baik itu pakaian atau hal lainnya. Dengan kemampuan saya secara keseluruhan saat ini, jika masalah pernafasan tidak dipertimbangkan, saya dapat berjalan menembus tembok sejauh beberapa kilometer terus-menerus. Prioritasnya sekarang adalah meningkatkan peringkat bintang kemampuan ini. Jadi saya mengambil segenggam buah dan mulai memakannya. Samsung. 4 bintang. Makan sampai dapat 5 bintang. Kemampuannya juga telah berubah. Saya bahkan nyaris tak bisa bernapas saat melewati tembok itu. Dengan begitu, saya bisa bergerak cukup lama. Kalau begitu, saya akan mulai dengan mengumpulkan perlengkapan. Butuh waktu setengah jam. Semua kamar kosong di atas lantai 21. Saya mencarinya semua. Ada lebih dari 30 rasa mie instan saja. Lebih dari 10 jenis sosis ham. Ada banyak sekali makanan ringan, daging, dan bumbu-bumbu umum. Bahkan barang sehari-hari. Saya telah menyimpan semua perabotan dan peralatan di ruang tak terbatas saya. Pendek kata, jangan tinggalkan apapun. Perlengkapan ini cukup untuk digunakan 10 orang selama setahun. Saat ini saya berdiri di sebuah ruangan di lantai 21. Kabut merah telah mencapai tinggi lutut. Kamar Hulili ada di sebelah. Dia sedang makan mie instan sekarang. Tetapi dia tampak enggan menyelesaikannya. Saya makan separuhnya dan meninggalkan separuhnya lagi. Lalu saya taruh dalam freezer. Aku tersenyum tak berdaya. Wanita itu sungguh bodoh. Tidak mengherankan jika separuhnya akan rusak jika Anda hanya memakan separuhnya. Aku abaikan Hulili dan lanjut mencari perbekalan. Sasarannya kali ini adalah mengumpulkan ke bawah. Ruangan-ruangan di bawahnya sudah diselimuti kabut merah. Bidang penglihatan Anda hanya dapat melihat apa yang ada di depan Anda. Ia mulai menjadi sangat kabur beberapa meter jauhnya. Orang lain di sini mungkin akan menjadi buta. Namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada saya. Karena saya memiliki kemampuan untuk merasakan. Saya baru saja pergi dari rumah ke rumah di lantai 20. Saya menelusuri semua hal berikut ini. Sampai kami tiba di lantai pertama. Saya baru ingat ada pusat perbelanjaan sekitar 1 mil di sebelah timur. Ada supermarket di dalam. Mereka menggeledah tiap tempat satu persatu di sini. Lebih baik pergi ke supermarket saja. Dengan mengingat hal itu, saya mengaktifkan keadaan halusinasi saya. Mereka menuju ke mall. Saat mencapai tanah, orang dapat melihat jalan aspal asli. Sekarang sudah tertutupi tanaman. Tiba-tiba seekor kelinci besar muncul di pandanganku. Ia sedang merumput di rumput. Tiba-tiba aku membuat gerakan menyerang. Kelinci itu terkejut. Mereka melompat dalam beberapa detik. Tampaknya herbivora ini jarang agresif. Setelah memikirkannya sejenak, jika kelinci ini dapat bertahan hidup di alam liar. Kalau begitu,
Aku juga akan baik-baik saja. Sesaat lagi, saya tiba di pintu masuk mal. Begitu aku masuk, bau busuk langsung menyerbu indraku. Saat mendongak, aku melihat beberapa mayat tergeletak di tanah. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya seorang penjaga keamanan di mal. Jadi saya segera mengaktifkan semua indera saya. Namun, tidak ditemukan bahaya apapun. Tampaknya orang-orang ini diserang oleh makhluk yang bermutasi. Tetapi makhluk itu seharusnya sudah meninggalkan area itu. Saya baru saja tiba di sini dan ini terjadi. Suasana hatiku agak berat. Tapi detik berikutnya, setelah melihat semua perlengkapan di mall, aku terkekeh. Itu semua milikku. Berikutnya, dari barang-barang kecil seperti jarum dan benang hingga tusuk gigi. Dari seluruh rak dan wadah, aku menyimpan semuanya di ruang tak terbatas. Butuh waktu setengah jam penuh untuk mengemas semua barang ini. Pada akhirnya, saya bahkan mengambil alih forklift yang digunakan untuk bongkar muat. Selanjutnya, kami tiba di fasilitas penyimpanan dingin besar di bagian paling belakang mal. Yang mengejutkan saya, tempat ini masih beroperasi secara normal. Saya tertawa saat membukanya. Kotak-kotak daging beku tersusun rapi. Haha, dengan hal-hal ini, mereka tidak perlu khawatir lagi tentang makanan dan minuman. Saya tidak ragu untuk melahapnya semuanya. Setelah membersihkan semua ini, aku melirik waktu itu. Hari yang sangat bermanfaat. Kami sudah keluar cukup lama. Saatnya untuk kembali. Setelah saya pergi, pusat perbelanjaan itu kembali sunyi. Tepat saat itu, tiba-tiba di tengah udara mal, sebuah tirai cahaya menyerupai portal muncul. Sesaat lagi, seorang gadis muncul dari sana. Dia masih seorang gadis kecil yang manis dengan rambut kuncir dua. Sekarang dia melihat sekelilingnya dengan waspada. Melihat deretan rak itu, menghela napas panjang. Itu benar-benar pusat perbelanjaan. Senternya bersinar menembus kabut merah. Ia memancarkan warna merah darah yang menakutkan. Sebenarnya, dia ketakutan sekarang. Saya tidak sabar untuk pulang. Tapi kami benar-benar kehabisan makanan di rumah. Kalau aku tidak berani keluar sekarang, mungkin aku akan mati kelaparan. Namun, karena kabut merah, hanya benda-benda di depan mereka yang dapat terlihat. Ketika dia tiba di rak dengan senter, dia berdiri di sana, benar-benar bingung. Di mana barang-barangnya? Tidak ada apa-apa di sini. Apakah semua barang di mal dipindahkan? Tepat saat dia hendak melanjutkan pencarian ke dalam, tiba-tiba senter menyinari sepasang mata hijau besar. Seekor kucing sebesar harimau berjalan keluar perlahan-lahan, memiringkan kepalanya untuk melihat Loli. Tampaknya ia mencium bau jenisnya sendiri pada gadis kecil itu. Astaga! Gadis kecil itu begitu ketakutan hingga ekor kembarnya hampir berdiri tegak. Jangan mendekat! Dia menangis saat berbicara, sambil melakukan gerakan menyapu di udara. Sebuah portal muncul di hadapan kami. Dia merangkak masuk dengan panik, hilang dari tempat itu pada detik berikutnya. Kucing itu memiringkan kepalanya, melihat ke tempat di mana gadis kecil itu menghilang. Terlihat bingung. Apakah Anda pikir makhluk berkaki dua ini begitu takut pada Anda? Pada saat yang sama, sekarang saya telah bangkit dari bawah tanah ke permukaan. Di depan saya adalah lobi gedung C Fortune Center. Aku melirik kembali ke jalan di lingkungan sekitar. Telah tertutupi seluruhnya oleh tanaman. Tampaknya masih jauh sebelum manusia dapat mengalahkan tanaman ini. Aku menghela napas dan hendak naik ke atas ketika suatu benda yang memancarkan cahaya merah jahat. Itu menusuk indraku bagai kilat. Itu katak yang bermutasi. Aku masih terkejut. Katak itu sudah menjulurkan lidahnya ke arahku. Lidah ini lebih tebal daripada saat memakan wanita itu. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, saya langsung mengaktifkan efek kabur. Saat berikutnya, lidah raksasa menusuk tubuhku. Itu meleset. Benda itu membuat lubang besar pada dinding di belakangku. Saat lidah raksasa itu melewati tubuhku, saya merasa benar-benar lemah dan kekuatan saya cepat terkuras. Sepertinya saya menggunakan kemampuan tembus pandang untuk menghindari serangannya. Itu menghabiskan banyak kekuatan fisikku. Melihat itu, aku pun terduduk lemas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya kata itu yang tersisa, sambil menguap. Resonansi suara. Saya dapat mendengarnya bahkan sejauh 2 meter di bawah tanah. Menurut persepsi saya, katak yang bermutasi ini memancarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan. Kekuatan hidup mereka jauh lebih kuat daripada kekuatanku. Berdasarkan kecerahan ini, kekuatan tempurnya seharusnya 3 kali lipat kekuatanku. Ia juga tampaknya memiliki kemampuan untuk mendeteksi mangsa dari jarak jauh. Apakah ia juga memakan banyak jenis buah yang bermutasi? Namun, kecerdasannya tampaknya rendah. Tampaknya ia telah melupakanku setelah beberapa saat saja. Mereka meninggalkan tempat itu dengan langkah santai. Melihat hal itu, aku pun mengaktifkan kemampuan kaburku dan menuju ke atas. Pada saat ini, Tang Suero sedang menatap kosong keluar jendela. Wajahnya penuh kekhawatiran. Su Mengqian sedang menggulir ponselnya. Saya juga sedikit gelisah. Aku sudah pergi terlalu lama. Kedua wanita itu sangat gugup. Banyak hal terjadi hari ini. Pembunuhan di pasar perdagangan. Para lelaki di gedung itu saling membunuh dan berkelahi memperebutkan wanita. Buat mereka mengerti sepenuhnya. Perintah itu akhirnya gagal. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan damai mereka. Ketika secercah harapan terakhir telah hancur, mereka menjadi semakin bergantung padaku. Tak satu pun wanita itu bodoh. Dalam kiamat,
Jika seorang wanita cantik tidak memiliki pelindung yang kuat, mereka pada akhirnya akan menjadi mainan orang lain. Aku sudah lama pergi sekarang. Hal ini tentu saja membuat mereka merasa khawatir. Tiba-tiba, saya melompat keluar dari bawah lantai. Kedua wanita itu juga terkejut. Itu aku saat aku melihatnya. Dia langsung bernapas lega dan tidak dapat menahan perasaan gembira. Mereka berdua melingkarkan lengannya di lenganku. Air mata menggenang di matanya. Lain kali saya tidak bisa pergi terlalu lama. Kami pikir kamu tidak akan kembali. Melihat dua wanita yang sangat cantik, saya merasa lega. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku punya barang bagus. Detik berikutnya aku mengeluarkan banyak makanan. Keripik kentang, makanan kaleng, ikan beku, udang beku. Bahkan ada serak penuh daging babi hitam. Mata kedua gadis itu berbinar. Hatiku menjadi tenang. Su Mengqian mengambil inisiatif untuk berbicara. Aku akan pergi memasak. Tang Suero tidak mau kalah. Saya akan membantu Anda. Saat Su Mengqian sedang memasak, teriakan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari luar balkon. Saya melihat keluar. Saya melihat semua lampu di area pemukiman yang jauh itu mati. Listrik akhirnya padam. Sebenarnya saya sudah mengantisipasi adegan ini sejak lama. Saya hanya tidak menduga hal itu akan terjadi secepat ini. Tanaman yang merajalela itu selalu merusak beberapa peralatan listrik. Namun, reaksi dari warga lain di komunitas tersebut sangat kuat. Dalam dunia evolusi pasca-apokaliptik yang menakutkan, kemanusiaan kehilangan cahayanya. Kemampuan bertahan hidup secara alami menurun secara signifikan. Orang-orang dalam kegelapan berteriak ketakutan. Su Mengqian dan Tang Suero juga tampak khawatir. Kami berharap tidak terjadi pemadaman listrik di sini juga. Aku menjawab dengan tenang. Pasti akan ada pemadaman listrik. Mungkin malam ini. Mungkin besok. Cepat atau lambat. Kota-kota modern sebenarnya sangat rapuh. Wajah ketiga wanita itu menjadi sedikit pucat. Kegagalan daya. Ini berarti pemadaman air. Pasokan gas juga tentu tidak akan bertahan lama. Pada saat yang sama, pemadaman listrik yang meluas dapat mengakibatkan stasiun pangkalan mati. Jaringan tersebut secara bertahap akan lumpuh. Komunikasi terputus sepenuhnya. Dengan kekurangan listrik, kondisi kehidupan manusia akan memburuk hingga ekstrim. Kota-kota modern akan menjadi arena yang paling menakutkan. Manusia tidak hanya harus berjuang untuk bertahan hidup melawan kekuatan alam yang mengerikan. Mereka juga harus membunuh dan bersaing dengan jenis mereka sendiri. Kedua wanita itu menyantap makanan dengan perasaan gelisah. Menghadapi pemadaman listrik yang akan datang, saya juga sangat khawatir. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat secepat mungkin. Lingkungan hidup makin lama makin buruk. Hanya kekuatan diri sendirilah yang paling dapat diandalkan. Hari ini adalah hari ke-9 sejak akhir dunia. Bu Lili, pembawa acara cantik yang menolak undanganku kemarin. Mereka sebenarnya menghubungi saya atas inisiatif mereka sendiri hari ini. Namun anehnya, dia tidak meminta makanan padaku. Sebaliknya, mereka ingin membeli obat dari saya. Aku mengaktifkan indraku. Dia ditemukan meringkuk di tempat tidur. Cahaya yang terpancar dari tubuhnya juga menjadi sangat redup. Tampaknya dia sakit parah. Alisku sedikit berkerut. Saya tidak tahu apakah ada harapan untuk diare ini. Dulu, ini memang merupakan penyakit ringan. Namun keadaannya sekarang berbeda. Virus ini bermutasi dengan cepat. Siapa tahu obat sebelumnya masih manjur? Jika itu adalah infeksi dengan beberapa virus yang menakutkan, saya pasti akan berbalik dan pergi. Aku bahkan tidak meliriknya. Saat ini saya tidak memiliki kemampuan untuk melawan virus tersebut. Kenapa Anda diare? Bu Lili sekarang jelas mengalami kesulitan berbicara. Saya meninggalkan setengah dari mie instan yang saya makan kemarin di dalam freezer. Saya mengeluarkannya lagi hari ini. Beginilah penampakannya setelah dimakan. Saya terdiam. Anda benar-benar orang yang brilian. Untung. Masih ada harapan selama itu bukan virus. Saudara Jiao. Silakan. Anda pasti punya obat, kan? Dia sekarang memegangi perutnya. Diare yang terus-menerus membuatnya hampir dehidrasi. Jatuh sakit di lingkungan seperti itu sungguh menyedihkan. Saya hanya punya obat anti diare untuk anak-anak. Mendengar ada obatnya, Bu Lili sangat terkejut. Kakak laki-laki. Saya membeli. Aku juga punya kalung berlian. Aku mencibir. Apa gunanya batu? Kamu tunggu di sini. Saya akan segera ke sana. Saya mengambil obat dari luar angkasa dan mengaktifkan transformasi halus. Saya segera melompati tembok ke kamar Hulili. Hulili menatapku seakan-akan dia melihat hantu. Saya benar-benar ketakutan. Untuk sesaat, dia terdiam. Saya terlalu malas untuk menjelaskan padanya. Dia mengeluarkan sekotak obat. Setelah melihat obat itu, Hulili melupakan ketakutannya. Dia menatapku dengan gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku tersenyum kecil dan berkata dengan tenang. Saya pun tidak berbasa-basi. Katakan saja terus terang. Ucapan terima kasih yang diucapkan secara lisan hanyalah kata-kata kosong. Kamu ingin obat? Tentu. Tapi apa yang bisa Anda berikan? Hulili terkejut mendengar ini. Lalu dia menunjuk ke arahku dengan marah. Anda mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang. Saya langsung tertawa. Mengambil keuntungan dari kerentanan seseorang. Sebotol air di supermarket hanya berharga $1. Tapi jika Anda berada di padang pasir, botol air itu pasti tak ternilai harganya.
Hal yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda. Nilainya pasti berbeda. Saya orang yang sangat berakal sehat. Transaksi adalah transaksi. Jika Anda tidak setuju, saya tentu tidak akan memaksa Anda. Tapi jangan harap aku akan menyelamatkanmu. Hulili memegangi perutnya. Pada saat ini, saya merasa tidak berdaya dan marah. Kehidupan manusia dapat diperdagangkan. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Jangan gunakan nyawa manusia untuk memeras saya secara moral. Saya tidak percaya itu. Perusahaan farmasi yang dulu menjual obat-obatan. Kapan kita pernah menurunkan harga obat untuk pasien yang tidak mampu membelinya? Mengapa Anda tidak pergi dan memarahi mereka? Jangan buang-buang waktumu. Berikan saja aku jawaban. Hulili terdiam mendengar ini. Lagi pula, aku tidak terburu-buru. Dia menatapnya dengan tenang. Gelombang rasa sakit yang berdenyut membuat wajah Hulili berubah kesakitan. Jadi dia menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Bagus. Saya setuju. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Berikan aku obatnya segera. Dia mengulurkan tangannya dengan sangat mendesak. Aku mencibir. Saya pikir Anda masih belum memahami situasinya. Sekarang kau memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Apakah begini cara Anda meminta bantuan? Mata Hulili memerah karena kesakitan. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apakah kamu punya rasa kasihan? Mendengarnya membuatku tertawa. Kasih sayang. Dalam kiamat, semakin berbelas kasih Anda, semakin cepat Anda akan dihukum. Jangan coba trik itu padaku. Pernahkah Anda merasa kasihan terhadap pengemis di jalan sebelumnya? Apakah Anda peduli apakah dia lapar atau tidak? Apakah kamu kedinginan? Mustahil. Kita semua hampir sama. Menurut pendapatku, kamu sekarang. Mereka tidak berbeda dengan pengemis di jalanan. Di samping itu, aku akan memberimu obat, agar kamu bisa hidup. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu hanya berempat. Anda tidak memiliki hak untuk bernegosiasi dengan saya. Mendengar kata-kata ini, Hulili merasa hancur. Karena dia pun tidak bisa membantah perkataanku. Silakan, beri aku obat. Aku mohon padamu. Saya tertawa saat melihatnya. Benar? Begitulah caramu bersikap, kan? Aku serahkan padanya kotak obat yang kupegang. Hulili segera merobek bungkusnya dan menelannya. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan rasa sakit perutnya lagi. Dia tersandung dan bergegas ke kamar mandi. Aku meninggalkannya makanan berkalori tinggi. Dia pergi dengan beberapa peti berisi air minum dalam kemasan. Bisakah dia bertahan? Itu semua tergantung pada keberuntungannya. Hari lain berlalu. Hari ini adalah hari ke-10 kiamat. Aku tidak keluar. Saya telah mengunduh peta offline dan dokumen penting di rumah. Pemadaman listrik dapat terjadi kapan saja. Jaringan dapat terganggu kapan saja. Informasi ini akan sangat penting. Saya baru selesai mengatur semuanya pada larut malam. Aktifkan persepsi dan perhatikan Hulili. Cahaya di tubuhnya telah pulih secara signifikan. Tampaknya dia pada dasarnya sudah sembuh. Lalu aku kabur dan tiba di rumahnya. Mereka membawa Hulili dan semua barang miliknya kembali bersama mereka. Aku hanya bisa menaiki tangga bersamanya. Tang Suero membuka pintu. Dia merasakan sensasi aneh saat melihat Hulili. Hulili memiliki tubuh yang menggairahkan, dan ukurannya jauh melebihi orang biasa. Hal ini membuat Tang Suero sangat waspada. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi yang lembut. Hulili benar-benar tidak menduga hal ini. Tang Suero, seorang pejabat generasi kedua yang terkenal cantik di lingkungan tersebut. Sulit dipercaya dia akan bersikap begitu patuh. Su Mengqian, yang berdiri di samping, tidak memberinya pandangan ramah. Dia mengamati Hulili dari atas ke bawah. Rasa cemburu yang luar biasa membuncah dalam dirinya. Berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk menguji keuntungan saya. Jadi dia cemberut padaku, tampak marah. Mendengus. Semua pria adalah babi besar. Patah. Sebelum dia selesai berbicara, aku menamparnya. Aku tidak menahan tamparan itu. Kepala Su Mengqian berdengung akibat pukulan itu. Aku menatapnya dengan senyum dingin. Dia mencoba mempermainkanku. Aku sudah bersikap kasar padamu selama 2 hari terakhir ini, bukan? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Su Mengqian segera menyadari apa yang sedang terjadi. Pria ini berbeda dari pria lainnya. Itu benar-benar di luar kendaliku. Jadi, tanpa menghiraukan rasa sakitnya, dia segera melancarkan serangan lembut. Matanya cepat memerah. Air mata jatuh. Dia tampak begitu menyedihkan. Tapi menurutku, meskipun dia tampak menyedihkan di permukaan, namun lampu hijau di sekelilingnya kini berubah kembali menjadi kuning. Saya melihatnya dengan jelas. Detik berikutnya, kilatan tajam melintas di mataku saat aku menatapnya. Kamu memakan milikku. Minumlah aku. Anehnya, sikapnya terhadap saya masih netral. Sepertinya Anda tidak perlu tinggal di sini lagi. Aku mengabaikan ekspresi terkejutnya. Dia menangkapnya dan melemparkannya keluar pintu. Baru saat itulah dia mengingatnya. Kemampuan istimewanya memungkinkan dia merasakan bagaimana orang lain memperlakukannya. Perasaanku hanya berubah sedikit. Dia menemukannya. Su Mengqian bergegas dan merangkak ke pintu. Mengetuk pintu berulang kali untuk meminta maaf. Mengingat situasi saat ini di luar. Meninggalkan tempat ini sama saja dengan bunuh diri. Tang Suero, yang berdiri di samping, juga ketakutan.
Beruntung sekali kita bisa berpegangan pada sosok yang begitu kuat di akhirat nanti. Anda benar-benar tidak boleh membiarkan pikiran Anda mengembara. Kataku pada Sumengkian lewat pintu. Dilarang menggedor pintu. Berlututlah di luar pintu dan renungkan tindakan Anda. Jika lampu berubah hijau lagi, silakan masuk. Jika tidak, semoga Anda beruntung. Hulili melihat pemandangan ini saat pertama kali memasuki pintu. Dia sedikit terkejut. Hijau apa? Apa netralitasnya? Dia juga bingung. Lalu aku menarik pandanganku yang tajam. Dia tersenyum dan menatap ketiga wanita itu. Apakah menurutmu aku kejam? Keduanya dengan cepat membantahnya. Aku terkekeh pelan. Itu bagus. Jangan coba mengujiku dengan kepintaranmu. Jika tidak, kalian sendiri yang tahu akibatnya. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan buah persepsi dan melemparkannya kepada Hulili. Ini adalah buah superpower. Memakannya akan memberimu kekuatan super. Hulili tampak terkejut. Inilah sumber kekuatan super. Sesuatu yang sepenting itu diberikan kepadaku begitu saja. Pendapat Hulili tentang saya juga sedikit berubah. Pria ini pasti dingin di luar tetapi baik di dalam. Sambil memikirkannya, dia memakan buah persepsi di tangannya. Menggigit, Hulili mengonsumsi buah persepsi. Kembali 400. Tuan rumah telah ditempatkan di ruang tak terbatas. Sumengkian berlutut di luar pintu untuk waktu yang lama. Lampu telah lama berubah kembali menjadi hijau. Namun, aku tetap mengabaikannya. Saya baru membawanya kembali ke kamarnya setelah dia pingsan. Kali ini mereka seharusnya belajar dari kesalahannya. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar jendela. Beberapa helikopter militer tiba-tiba muncul di langit. Sebuah siaran keras datang dari atas. Perhatian untuk seluruh warga negara. Menurut rencana, kami akan menyemprot herbisida dalam waktu setengah jam. Semua warga dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Harap jangan keluar dalam waktu 4 jam setelah pengaplikasian. Setelah percobaan laboratorium yang ekstensif, herbisida ini dapat membersihkan sebagian besar tanaman secara efektif. Saya berharap masyarakat akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dan tidak putus asa. Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan setiap warga negara. Tanah air kita akhirnya akan kembali. Setelah mendengarkan siaran ini, banyak sekali orang yang muncul dari bangunan tempat tinggal di sekitarnya. Mereka berteriak kegirangan, melepaskan emosi yang selama ini mereka tahan. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan. Ketiga wanita di sampingnya juga sangat bahagia. Mereka mendengar tentang aksi nasional. Seolah-olah saya melihat secercah harapan untuk kembali ke masa lalu. Kamu bisa pergi berbelanja. Anda dapat mengobrol. Anda bisa berdandan dengan cantik. Namun pada saat itu, saya mengerutkan kening. Herbisida. Apakah kiamat evolusi ini benar-benar dapat berakhir semudah itu? Lagi pula, aku tidak percaya. Bahkan jika tanamannya mati. Bagaimana dengan kabut merah? Ini juga masalah besar. Selama kabut merah tidak menghilang, lalu lintas tidak akan dapat kembali normal. Kehidupan sehari-hari masih belum bisa kembali ke jalurnya. Pendek kata, saya tidak punya harapan besar terhadap respons negara tersebut. Kelompok yang tadinya sunyi, menjadi ramai kembali. Negara akhirnya mengambil tindakan. Apakah mereka akan segera mengirimi kita makanan? Itu sudah pasti. Negara tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun terhadap kita. Menikmati. Beberapa orang. Anda tidak akan menukar kalung emas dengan mie instan? Sekarang Anda menyesalinya, kan? Hahaha. Itu benar. Memang benar bahwa keserakahan tidak mengenal batas. Dia sebenarnya ingin menukar mie instan dengan seorang wanita. Angan-angan. Beberapa wanita bodoh benar-benar mempercayainya. Mereka akan menyesalinya suatu hari nanti. Lihat saja. Sutradara Tang tentu tidak akan membiarkan orang-orang tertentu lolos begitu saja. Saya melihat pesan-pesan di grup itu. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya harap Anda masih bisa tersenyum setelah beberapa saat. Sekitar setengah jam. Lebih dari selusin pesawat angkut besar terbang di atas kepala. Kabut putih terus-menerus disemprotkan ke langit. Bau menyengat memenuhi udara. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang mengeluh. Hal itu juga mengundang sorak-sorai dari semua orang. Hidup Kerajaan Naga. Akhir kiamat. Harapan untuk mengakhiri kiamat sudah di depan mata. Semua orang sangat gembira. Tapi saat ini, sekawanan burung merah raksasa tiba-tiba muncul di awan. Mereka secepat kilat. Ia terbang cepat menuju pesawat angkut. Ukurannya hampir sama dengan pesawat terbang. Cakar burung raksasa mencengkeram bagian atas pesawat angkut. Cangkang luar pesawat yang terbuat dari baja itu setipis selembar kertas. Ditembus tanpa perlawanan. Satu demi satu, burung merah raksasa menyeret pesawat angkut itu ke awan. Hanya seekor burung raksasa yang menyerupai seorang pemimpin, mengeluarkan teriakan nyaring. Masing-masing burung raksasa itu meraih pesawat angkut dan menghilang ke dalam awan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk saya sendiri. Mereka semua benar-benar terkejut. Lalu muncullah ketakutan yang mendalam. Apakah makhluk ini menjadi sekuat ini? Tulang dan kulit lebih kuat dari baja. Ini berkali-kali lebih kuat dari katak yang bermutasi itu. Ini hanya satu kota. Berapa banyak organisme berevolusi seperti itu yang ada di bumi? Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah umat manusia benar-benar masih. Bisakah kita menjadi penguasa bumi? Saya sama sekali tidak percaya diri. Tapi tidak peduli bagaimana situasinya berubah.
Menjadi lebih kuat selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Aku mengeluarkan sekumpulan buah persepsi dan mulai memakannya dengan lahap. Setelah memakan jumlah yang tidak diketahui, saya baru saja mendengar suara notifikasi bintang menyala. Menggigit, persepsi ditingkatkan menjadi 5 bintang. Sekarang Anda dapat merasakan benda mati. Jangkauan persepsi yang ditingkatkan. Aku diam-diam senang. Akhirnya ditingkatkan. Sekarang seluruh bangunan sepenuhnya berada di bawah pengawasanku. Poin kuncinya adalah kemampuan untuk merasakan benda mati. Sebelumnya, kita hanya bisa melihat makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sekarang bahkan furnitur dan arsitektur. Semua ini juga terungkap dalam persepsi saya. Satu-satunya perbedaannya adalah benda mati warnanya sedikit lebih gelap. Hari lain telah berlalu. Hari ini adalah hari ke-11 kiamat. Obat yang dioleskan kemarin memang menunjukkan hasil hari ini. Aku menggunakan teleportasiku untuk mencapai lantai pertama dan mendapati banyak tanaman telah layu. Namun, beberapa tanaman tidak terpapar. Mereka lolos tanpa cedera bahkan di luar ruangan. Saya memperhatikan tanaman-tanaman yang lolos dari bencana. Cahaya di dalam tubuhnya tidak hanya tidak meredup, tetapi malah menjadi lebih terang. Mereka tampaknya beradaptasi dengan cepat terhadap herbisida. Itu masuk akal jika Anda memikirkannya. Kiamat evolusi. Segala sesuatu berevolusi dengan kecepatan cahaya. Herbisida mini. Bagaimana mungkin itu bisa membunuh semua tanaman? Situasi saat ini. Mungkin itu hanya kilasan terakhir peradaban manusia.